Baru saya lihat. Kaget saya. Niru jurusnya dewa. Baru saya lihat. Anakku, ibuku. Anakku. Masih ingat aja. Anakku adalah ibu. Darni tadi sampai kelagepan tuh ngadepin saya tuh kelagepan. Oh, diskusi tapi Bang Juma saya tes. Ternyata kucluk. Kucluk. Aku mau diskusi tapi sampai Bang Juma. Saya tes ilmu lu sampai apa dulu. Baru satu kata Teos nggak bisa ngejelasin. Gimana mau lawan Bang Juma? Ada sih. Ini Sekarang, pendeta Bram dengan Solata ini selalu kali japri. Aku suruh masuk, mau ndak dia ya? Sekarang akun-akun fake-nya Bang Juma banyak banget, Bang. Mas Uki keren tadi katanya. Iya, nggak ada Bang Juma, makanya saya kelihatan keren. Kalau ada Bang Juma saya nggak jadi keren saya. Lanjut. Jangan kayak gitu, akhi, ntar aku durhaka lagi. Keren kok Padi, keren. Sumpah demi Allah keren. Masya Allah. Udah Habib udah ngomong itu keren berarti. Oh gue Bib nggak dikasih apresiasi Bib. Gue juga capek tadi Bib. Iya. Kalau Bang Hendy luar biasa juga lah. Luar biasa. Berdua lah tadi itu, satu lagi siapa Bang apa ya? Julius. Bang Julius iya. Keren Bang Juma, ditungguin semua. Sama siapa Bang lawannya ini tadi? ngapa sih sirik amat? Lawannya ya Ibu Darni CS. Oh. Ya ini ibuku anakku. Saking lucunya Ustadz Kainama dari luar beri komentar loh. Bahas tentang apa, Kanda? Ya mengenai itu tadi. Iya, nggak ada. Telah lahir siapa? Ya itulah. Tompel di Kota Daud. Di mana kini kah? Gunung? Ush, di gunung kok udah seperti hotel ya? Enggak itu Bang Andi. Itu Bang Andi, rumah yang baru dibangun dekat rumah Hobbit itu, yang 3 ruang itu kalau nggak salah. Pak Udah nggak usah jadi. laporin ke saya kan baru video dari sana. Kalau sekretariatnya kemarin kan udah juga kan? Atau besok pagi aja kita ke sana ya. Lihat. Langsung. Bang Indra bisa aja mau kapan saja, nggak masalah. Yang bermasalah itu Pak D. Soalnya apa? Kalau ditinggalkan rumahnya, anaknya kontrakin rumah. Tapi kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak, saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia yang cuma 2 hari kita buka langsung air Masjid Nur Maulida, sekretariat sekaligus tempat nginap imam kita, ya alhamdulillah. Kemarin Saya bangga loh menjadi umat Islam Banyuma. Cuma 2 hari loh tercapai. Betul. Masya Allah. Cepat kali loh kalau hal-hal kayak gini dibangun cepat ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kenapa kalau bangun gereja izinnya aja susah ya? Enggak, lebih lama lagi Abang cuma bangun rumah tangga, entah kapan itu gak jadi-jadi itu. Wah, jangan gitu dah. Lah iya, kapan bangun rumah tangganya? Bang Juma Bangun udah apa-apa bangun. cepat jadi. Sudah Pak De, sudah membangun rumah dan tangga. Buktinya di kampung rumahnya Bang Juma ada rumahnya ada tangganya kok. Iya betul. Betul kan? Iya betul. 3 tangganya mah. Bagaimana mau naik kalau nggak ada tangga?
Suara saya gimana, Kanda? Bagus. Beda sama yang kemarin loh. Kemarin lantang loh. Kenapa sih berubah-berubah? Malam ini di tempat lain dan memakai perangkat lain. Betul? betul. Iya. Oh iya ya. Iyalah. Ajarin Bes, kasih tahu Bes. Tuh, headsetnya sama aja lah tuh. Sama kan? Tapi belum sempat ngirim ini Grunda tuh yang apa? Bahannya begini. Ah, itu ada tamu tuh. Alin, selamatkan pagi. Gua Otan bang, bukan Oten. Maaf bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kok hilang. Ustadz Suki salam dari Dumai ya bang, salam kembali bang. YZP, entah siapa namanya itu, susah amat. Dinda Kores ini di mana malam ini? Blokir. Diblokir. Pengen ngomong sesekali nggak bisa. Kabur ah. Dari sore kamu yang debat Bes, Bes. Tunggu. Ustadz Sugi. Lagi hubungi Oten ini. Perasaan dari sore kamu tadi debat di sana. Iya, enggak di ini tempatnya. Pokoknya dari pagi sih, belum tidur kan sampai sekarang. Dari pagi enak banget itu. Ketemu penghujat. Ya maaf ya Gurunda ya, tadi pagi acara ngumpulin penghujat, habis itu diserang dipelihara. Dinaikin satu-satu. Sama yang Biar tahu rasa tadi sok maghrib, kopi. Bes. Hmm? Sama yang tadi maghrib. Oh iya, yang tadi maghrib juga. Dengan statementnya belum tentu mereka Islam ini berani ketemu. Diajakin ketemu diem. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kalau ada yang jual borong. Oh ya, saya mau cerita. Laskar Api yang tadi itu, saya baru kasih kabar kan. Ini ada informasi dari Aristo. Bisa nggak cek lokasi? Oh kirim ininya, Bang Suma. Belum 20 menit, orang itu sudah ada di TKP. Gila, saudara kita, Haria. Thank you Haria. Antum luar biasa, Bung. Oh itu yang sampai ninggalin kerjaan itu. Iya. Aduh, suara apa ini? Oh, Habib. Siapa itu tadi itu? Pak Desuki, bukan. Enggak. Kan. Ya, buat Oten. Ini yang saya naikkan Oten saja ya, yang Muslim langsung saya tolak. Buset, nggak usah ditolak juga kali. Ditahan aja, nggak usah galak kali ya bang ini. Masalahnya bang, setiap ada yang permintaan saya cek dulu profilnya satu-satu. Jadi supaya nggak bingung, jadi saya langsung tolak aja. Gitu. Mantap. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Pengen ke epicentrum loh, bagus loh di situ. Allahu Akbar. Ini ada videonya, mau gua kirimin. Jangan Bes. Kira-kira kalau Pak Desugi dibawa ke sana bagaimana ya? Susah jalan. Dengkul getar. Astagfirullah. Sayangnya orangnya udah tidur. Tapi bagus juga sih tempatnya gitu. Perlu bawa jaket dingin. Tiba-tiba musinya gede, ada apa nih? Oh buset dah. Tiba-tiba keluar ting. Ternyata ada Laskar Kristus keluar.
Ini Laskar Plus terus liar. Ini pada kenapa? Gue buka komal aja. Teman-teman yang 1700 follow saya ya, yang akun ini ya. Sian, nggak ada followernya ini. Belum bisa open cam. Di follow ya teman-teman, Arasid 17 ini. Makasih. Wah, dokter Adi mau naik penyumbang apa minta link. Iya, silakan aja. Ya, tunggu saya kasih. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Laskar API yang ada di bawah ya. Ini kerja nyatanya udah nampak kelihatan kali. Saya tadinya bingung gitu ya. Pas ada informasi saya ditelepon sama Umi Irina Handono. Anakku gimana kabar? Baik Umi. Aduh Umi ada masalah. Kenapa Umi? Ada anak didik Umi di Makassar mau dimurtadkan gitu. Dia kirim foto, kirim KTP, kirim apa? Kirim sertifikat mu'alaf. Jadi aku perhatikan fotonya lah. Loh, ini kan tim pengajar kita yang ada di MCI Pondok IT. Cuman memang baru 2 pekan kita pakai. Ini ibu ini. Jadi aku telepon lah teman-teman di MCI. Benar kan ibu ini sakit? Oh benar katanya Bang Suma. Cuman masalahnya nggak ada informasi. Nah saya bingungnya karena di MMC itu kan yang ada cuma Ustaz Salwan yang bisa diajak kemudian ke lapangan itu beliau, tapi masih dalam keadaan tidak stabil kan. Saya ingat kan ada api, jadi coba-coba aku tengok ya kan yang di Makassar, kirim foto itu, japrit tiba-tiba siap Anda guru daak sudah ada di TKP. Gila ini orang. Ternyata Bang Aryo. Bang Haria. Makasih teman-teman bawa Laskar API. Semangat terus. Anda luar biasa. Anda sudah membuktikan dedikasi yang sangat luar biasa terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah inilah fungsinya API. Ketika ada informasi di Makassar ada yang ingin dimurtadkan kembali oleh keluarganya dikarenakan orangnya sakit keras, dijanji-janjikan sembuh kalau menerima Yesus kembali, dibiayai sampai rumah sakitnya dan seterusnya kalau menerima Yesus kembali. Begitu kasih informasi, wah Laskar API langsung bergerak gitu di TKP. Masya Allah luar biasa. Salut deh, tepuk tangan dulu lah teman-teman ya untuk Laskar API ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak baik teman-teman. Ya, jadi kerja nyatanya itu sudah nampak terlihat. Nah inilah yang kita harapkan dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ketika ada riak sedikit di lapangan, segera kita turun tangan. Wah luar biasa. Awesome. Jadi besok itu tim kita dari MMCI akan langsung jenguk. Kalau saya sudah instruksikan ke bendahara MMCI agar dibawa ke rumah sakit, diongkosin sampai benar-benar pulih ibunya. Mudah-mudahan bisa sembuh kembali. Keren. Mas. Nah inilah gunanya Laskar API ya. Inilah bukti ya, keberadaan Yayasan Apologet Islam Indonesia itu kerjanya nyata gitu. Allahu Akbar. Iya, Gurunda, saya minta izin sebentar, kita iklan bentar. Jadi buat sahabat semua di bawah, jadi untuk live di TikTok ini kan nggak bisa tersimpan untuk live-nya. Jadi untuk sahabat semua tidak perlu khawatir karena live ini kita juga meng-live-kan di YouTube. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat live-nya Bang Zuma sebelum-sebelumnya itu bisa melihat di YouTube-nya Bang Zuma, yaitu dengan nama channelnya Zulkifli M. Abbas. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen seperti itu. Dan juga sahabat-sahabat masih bisa melihat diskusinya Bang Zuma sebelum-sebelumnya, kayak sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu ada di YouTube kita. Nama YouTube-nya saya ingatkan kembali, yaitu Zulkifli M. Abbas Official.
Iya, Bukan. dengan channel-channel kita yang lain. Andi Celebes channel juga. Dokter Akal, terus Bible Berjalan, teman-teman kita semua. Jadi sahabat yang ingin nonton channel debat kita, materi-materi debat kita yang beberapa tahun yang lalu gitu ya, atau ada yang seru di TikTok ini yang diperbincangkan, kemudian ingin menyimak ulang, itu ada di YouTube. Nonton di salah satu channel yang ada, channel kita, Andi Celebes channel, kemudian Dokter Akal, dan juga Bible Berjalan. Suki Kristologi. Suki Bible Berjalan Kristologi. belum ada channelnya. Udah tapi belum dijalankan. Iya. Ini Dokter Akal dari tadi nggak ada suaranya. Apa ini akun KW? Oke. Oke. Apa sebentar. Sadli di kosong ini ya. Nanti kan Riko mau ini dulu. Bang Riko mau promosi dulu dan saya juga turun, nanti dirapikan khusus 2 di bawah Oten aja ya. Iya, benar. Jadi jangan cuma 1. Iya betul, saya gitu Ya, Bang. sesuai yang sudah di ini ya. Saya turun sekarang ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya aja Jadi deh. 2 Otennya ya. Benar Bang. Tapi ini Dokter Akal ini akun asli atau akun palsu nih? Gak ada suaranya nih. Asli dia. Oh gitu. Baik. Kayaknya dia 2 natur deh. Nanti kita kesana dulu. Siap. Oke ya, Gurunda izin ya Gurunda turun Iya deh, makasih. semuanya senior hebat, I love you pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, assalamualaikum Bang Riko, silakan dipromosikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua ya buat yang di bawah, yang di atas yang belum kenal. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel tenggiri, kerupuk tenggiri, platek cumi-cumi, dan sik cumi lada hitam. Yang berminat bantu usaha kami silahkan follow dulu, lalu DM dan WA kami untuk pemesanan ada di bio. Silahkan dibuka akun ini ya. Insya Allah kami kirimkan dari Bangka Belitung, amanah dan halal ya. Semua produknya itu fresh dan tidak ada yang barang stok. Bang Zuma tambahin dong dikit. Ya teman-teman, seperti biasa kita bantu usaha teman kita Riko untuk supaya kita pesan yang ingin cemilan, empek-empek Palembang, kerupuk, keripik, peletek ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, ya. Halal, dan itu olahan tangan beliau sendiri. Silakan membantu teman kita untuk perekonomian beliau. Kita bangga punya saudara mualaf yang gigih berjuang untuk menafkahi keluarga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh ya juga Bang Zuma, jika ada yang ingin memberikan kepada para debater cemilan ini, kami tunggu ya. Boleh pesan di kami, nanti kami kirimkan untuk Bang Zuma, untuk hostnya, untuk Bang Handi, untuk Pak Sugi, untuk semua yang ada di sini yang kalian fans kan, silahkan pesan ya, di DM aja nggak apa-apa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kletek itu ya Riko jual juga keroto ya, keroto. Enggak. Apa keroto Bang Handi? Pak Bang Sugi. Pak Handi. Keroto itu makanannya murai, burung. Makanan burung keroto. Enggak. Enggak. Tapi enak loh, abonnya itu loh. Abonnya Ya, itu saya Pak Sugi 2 minggu udah baru nyoba habis. banyak tuh, udah semua dicobain. Bang Zuma juga udah. Pak Sugi sudah ya. Ya silakan yang lain juga boleh. Ada nggak ini dijual cemilan darah kental? Nggak ada lah Bang. Kan teman-teman kita suka darah, isap darah, minum darah ya. Minumlah darahku, inilah dagingku. Nggak ada? Nggak ada Bang. Oh, kirain. Bang Zuma sehat-sehat terus ya di sana ya. Semangat dan sehat ya. Alhamdulillah. Kedepannya bisa nggak ini jualan ini kotoran sapi
saset. Untuk menebus dosa, dibakar. Iya, bakar. Malah mereka nyuruh saya jual B2. Oh gitu. B2 tidak menghapus dosa, malah mendatangkan dosa. Iya, makanya saya nggak mau tanggapin. Seru aja itu. Yang paling bagus itu yang tadi ku bilang. Kotoran sapi, saset. Allahu Akbar. Ya udah kalau ada ontennya dinaikin. Ya, Ya, saya dokter Adi belum ada. Terima Dokter kasih Adi semua. belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, belum. Udah tadi saya kirim linknya itu. Ada berapa oten saya kirim linknya belum ada ya? Cakar Oke, diri gue. belum ada Kanda. Tapi ada pepatah mengatakan gini. Semonyet-monyetnya monyet, dia tidak pernah menuangkan sesama monyet loh. Semonyet-monyet tidak pernah kemudian membunuh monyet. Nggak pernah menuangkan sesama monyet. Tapi kenapa manusia diberi akal gitu ya, kalah sama monyet? Itulah. Itulah. Saudara-saudara di bawah yang ada di bawah, nanti kalau ada teman Kristen silakan naik ya. Jadi channelnya Manyuma itu Julkipli M Abbas Official. Kalau saya Hadis Lebes Channel. Pak Desugi Sugi Kristologi. Dokter Akal Channel. Kenapa ada di YouTube? Supaya jejak digitalnya itu ada. Karena kalau di sini kan jarang yang bisa ngerekam secara full. Nah, di sana Anda bisa nonton ulang kalau live gitu ya. Offline-nya Anda bisa nonton ulang. Sambil diulang-ulang bisa belajar seperti apa sih metode-metodenya. Oh, ternyata Bang Juma kalau ditanya tuh pertanyaannya begini pakai jawaban ini. Bertanyanya begini, otennya jawab gini. Iya, betul itu Bang. Gitu. Bang Zuma, saya izin turun dulu. Kemana deh? Habib, Kemana coba ayo. Nonton Mana di ada bawah perlu aja. bahasa jam begini? Bang Julius, Bang Handi, Ustaz Sugi, Iya, host. Bang Indra. Host itu Bang Jonathan Andar mau naik host. Oh iya, siapa duka? Nggak terasa udah sebulan juga kita ya dari Makassar. Situ yang nggak terasa, yang ditinggalkan yang terasa. Masya Allah. Pandai-pandaian akhi indah. Ada Saya di lagunya tuh. sini. Ada lagunya tuh. Apa tuh Bang? Kalau sudah Kalau sudah tiada Baru terasa. Tuh kan. Bahwa kehadiranmu tidak berarti. Bagus juga lagu itu. Lagu kurang ajar. Lagu kurang aja. Ya, ini ada teman muslim kita deh tadi pengen naik, katanya minta waktu 1 menit. Ya, assalamualaikum. Bukan mau pinjam duit. Pinjam 100. Assalamualaikum, bukan. Waalaikumsalam Bang Khalid. Ya, ada apa yang ingin disampaikan Bang? Enggak, sebelumnya terima kasih banyak udah dinaikkan. Saya sangat fan sekali dengan sangat mengemari sekali guru-guru yang di atas ini. Tapi satu yang sangat mengganjal dalam diri saya. Saya selalu ngikutin room kayak dia di mana Bang Zuma dengan guru-guru yang lain ini. Kita selalu ngikutin, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya tuh. Benarkah Bang Zuma ada menyatakan kalau Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan itu sendiri? Ya saya 95 dulu lah. Saya 95 nih. Nggak, Salah pengertian. saya mungkin nggak terlalu menyimak dan nggak tahu, tapi ada sedikit itu pernah terdengar. Cuman pengen tahu itu aja. Tapi ilmunya semuanya guru-guru di sini luar biasa. Saya sangat suka dan sangat gemar sekali. Dan banyak pembelajaran saya dapat dari room ini. Makasih Pak Alid. Ini Banyuma udah jawab 97 kali. Daripada Banyuma capek gue yang jawab. Iya silakan. Iya, saya Dulu. mau bertanya saya.
Ya, dulu itu ada diskusi membahas tentang Yesaya 96 atau Yesaya 95. Di sana itu saudara Kristen memaksakan ini nubuatan untuk Yesus. Gitu ya. Isi nubuatannya itu termasuk ada Allah yang perkasa, apa sih? Ya, begitulah. Ajaib, gitu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa begitu. Banjuma udah menjelaskan beberapa kali bahwa di situ telah lahir. Itu bukan nubuatan, tapi dipaksakan. Akhirnya Banjuma memundurkan sedikit supaya mereka lebih paham. Artinya gini, kalau ini mau dinubuatkan kepada Yesus, lebih kenanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kok putus bang? Bang Handi? sana telah lahir. Nah, mereka pelintir mengambil sebagian saja. Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri. Gitu loh bro, dipotong di sana. Kira-kira gitu ya Banjuma ya. Berarti Itu. dalam keimanan Bang Zuma sendiri, dalam hati Bang Zuma sendiri, tapi Allah dan Nabi Muhammad itu berarti tidak satu ya? Ya iyalah pasti. Allahu Itu Akbar. cuma memastikan itu saja. Soalnya saya benar-benar fans banget dengan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mengatakan Allah itu adalah Nabi Muhammad, saya orang pertama kali yang akan mengutuk. Sama. Nah itu saya penasaran. Mohon maaf, mungkin saya kurang ilmu, jadi makanya saya bertanya dulu. Iya, nggak apa-apa. Biar lebih jelas lagi. Memang tuduhan itu selalu dilontarkan oleh teman-teman Kristen. Katanya Bang Zuma sudah melantik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Allah. Itu adalah fitnah. Nah itu juga buat teman-teman yang lain. Jadi kalau ini terbukti ya. Jadi kalau ada video-video VT yang muncul di TikTok yang tidak lengkap, itu artinya sudah dipotong-potong, di framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah gunanya kita ini live ini kita simpan di YouTube. Jadi buat teman-teman yang biasa melihat ada video-video potongan-potongan yang tidak sesuai, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa melihatnya di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli M Abbas Official. Di sana videonya live dan tidak ada potongan-potongan video seperti itu. Begitu juga di channel teman kita, sahabat kita yang lain. Bang Handi, Ahisugi, Nathan Nandar. Ya udah itu saja. Terima kasih banyak Bang Host Bang Zuma. Terima kasih banyak. Jadi di hati saya juga saya merasa puas dan saya tidak salah fan dengan Bang Zuma, dengan guru-guru yang lain. Masya Allah, syukran. Ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pesan saya Pak Halid, kalau Anda puas silakan berbagi. Kalau Anda tidak puas, cukup Anda sendiri yang menikmatinya. Silakan bergabung dengan Laskar Api. Pasti Anda puas. Mantap. Ya aku sinyalnya merah, aku turun dulu, aku restart ini. Udah 7 tahun gak di restart ini HP. Ya. Aku turun dulu bentar, naikin lagi nanti. Ya, kena hati-hati di jalan. Gerunda, waduh mau dong rotinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abaib, assalamualaikum. Ustaz Sugi, Padli, si Julius ini udah tidur nih kayaknya nih. Ya waalaikumsalam Bang Yonatan. Mana ini otennya ini kemana ya? Aku kirim link ke Bom suruh masuk. Pendeta Bram suruh masuk, kok nggak masuk ya? Katanya mau nantang Bang Zuma dan teman-temannya, kok nggak datang? Allah Akbar, Masya Allah. Adik mana? Sudah bobo? Halo, selamat malam Verdoven. Ini kayak orang Belanda aja.
Verdoven, selamat Perdomes. malam. Verdoven Kristen ini tadi habis dari room saya nih. Silakan Guru Iya, juga ini. Verdoven. Halo Verdoven, selamat malam. Selamat malam Bang Bible. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan, mau ditanya atau mau bertanya? Ini mau bertanya sama Bang Yonatan. Tadi ada sempat pembahasan 100 bidadari itu Bang Yonatan. Boleh pencerahannya Bang? Oh itu Yesus menjanjikan 100 istri di dalam Matius 19 ayat 29. Tapi saya sudah malas bahas sama Guru Juma aja. Monggo atas sama Ustaz Sugi. Bang Andi, Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Enggak. Ya, tapi yang harus dipahami di situ itu Yesus sedang menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang Indonesia. Itu dulu yang harus dipahami, bahwa Yesus berjanji demikian itu kepada pengikutnya, bukan kepada penyembahnya. Kan beda pengikut dengan penyembah. Itu dulu yang harus dipahami oleh teman Kristen. Jadi ketika Petrus dan kawan-kawannya bertanya, jangankan di surga, di bumi pun Yesus janjikan diberikan lipat kali ganda. Artinya ya mereka diajarin untuk poligami. Mereka loh ya, Petrus dan kawan-kawan, bukan orang Kristen, beda. Ya itu dipahami dulu seperti itu. Silakan. Aku baru dengar Bang. Jadi poligaminya itu dengan bidadari ya Bang ya? Kalau di bumi bukan. Di surga bidadari, dengan perempuan pasti bidadari. Kalau di Islam disebutnya bidadari. Yang masuk di surga ada perempuan bodoh, ada perempuan cerdas. Ada bahkan kalau kita lihat di Matius 31 itu pesundal, mohon maaf, pesundal yang lebih dulu masuk ke sana. Ya mungkin pesundal-pesundal yang sudah bertobat ini yang nanti diberikan kepada pengikutnya 100 orang satu. Gitu Bang. Ya, benar itu Bang ya? 100 bidadari itu ya Bang? Di Kristen tidak kenal bidadari di Bibelnya. Yang masuk ke surga itu pesundal. Jadi mungkin 100 pesundal yang mungkin sudah bertobat jadi bidadari kali ya di sana. Karena kalau kita melihat secara kasat mata di dalam Bible, Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan istrinya di dunia karena ingin menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Nah kalau istri di dunia ditinggalkan dapat 100 kali lipat di surga, itu maksudnya apa coba? Ya istri, tapi ini berlaku kepada pengikutnya, sekali lagi ya, kepada pengikutnya. Nah lalu kemudian kalau kita melihat dalam Lukas 18, di situ Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, pada zaman ini juga. Artinya di dunia pun orang yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan berlipat kali ganda pada masa di dunia. Dan dikatakan orang ini di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu loh. Artinya terhadap Petrus, murid-muridnya dan murid-muridnya yang lain dengan Petrus pun dijanji kemudian oleh Yesus akan mendapatkan lipat kali ganda ketika hidup di dunia. Itu di dalam Markus 18:30. Itu loh Bang. Nah, cuman data-data ini biasa sudah pasti nggak dipakai di gereja, itu udah pasti itu. Nggak mungkin diajarin. Kalau kita lihat di dalam Matius 13:23, Markus 4:8, istri itu berkali-kali lipat. Ya.
Karena memang Lukas 20:30 jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Seperti itu, Bung. Nanya sudah nggak ada yang udah, Orangnya turun melarikan dia. diri. Belum apa-apa. Ayo teman Kristen di bawah kalau mau naik bertanya silakan. Energen, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Abang Kristen ya Bang? Bang Andi. Pastinya dong. Oh, mantap. Ada yang mau ditanyain Bang? Silakan. Oke, aku ingin bertanya. Monggo. Kapan? Oke. Kapan? Udah boleh aku bertanya? Boleh Bang, dari tadi kan dipersilahkan. Oke. Silakan dijawab Bang Juma, bagaimana pertanyaannya? Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 7:26 sampai seterusnya satu perikop, ya, seperti yang diajarkan oleh guru saya Akhizugi, di situ dikatakan ya kalau ada orang yang beristri ya pura-pura aja, jangan seperti seakan-akan belum menikah gitu, seakan-akan belum beristri. Oke. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang sudah beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri gitu. Ya, gimana? Terjawab pertanyaannya Bang? Terjawab Bang. Makasih. Pertanyaan kedua, Pak Energen. Oke, ingin bertanya. Baik, saya jawab. Terima kasih. Jadi gini. Iya, silakan Pak Juma. Ya. Di dalam Al-Quran surah Maryam, ya, ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus itu datang kepada Maryam, Allah mengatakan Roh Kudus itu menampakkan diri kepada Maryam di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Fattahazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyan. Jadi kalau malaikat saja itu bisa kemudian diutus dalam bentuk laki-laki, untuk apa kemudian Tuhan mengutus dirinya? Malaikat aja yang disuruh untuk datang datang dalam bentuk malaikat. Nggak usah Tuhan, karena Tuhan itu diikat oleh keadaannya yang maha kuasa. Nggak mungkin kemudian dia berubah menjadi tidak berkuasa. Seperti itu. Makasih. Mudah-mudahan pertanyaannya dengan jawaban saya itu bisa tepat. Jelas sekali Ya. Bang Juma. Jadi Pertanyaan ketiga Bang Handi. pertanyaan ketiga ini kita kembali ke Perdopen karena energi udah 2 pertanyaannya. Perdopen silakan. Tadi baru 1, Anda silakan. Oh, iya Bang. Jadi ya, penjelasannya 100 bidadari tadi ya Bang. Itu Iya, sama betul. Bang Jonathan juga tadi, Bang Nandar jadi sempat dijelasin. Iya. Jadi termasuk Yesus pun kawin 100 kali gitu Bang. Ada ayatnya tuh dibahas di mana ya Bang Nandar ya tadi ya? Apa aku bukain ya? Nih, Gurunda boleh sedikit ya? Iya, silakan. Jadi pertanyaan ketiganya Saudara Energi nanti aja ya Bang ya. Kita sudah terima pertanyaan, nanti kita jawab setelah ini. Host mohon besarin nih. Matius 19 ayat ke-29. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Matius 19 setelah kata ibu itu dihilangkan kata istri. Sementara di dalam bahasa Ibrani, nanti saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa Yunani ya.
Di sini dikatakan feholmi sya'ajabatim au akhim pa'ahayot, siapa yang meninggalkan rumahnya, batim ya. Di sini disebutkan batim, rumah-rumah. Kalau rumahnya satu, bait. Kalau rumahnya banyak, batim. Au akhim. Kalau ahim itu saudara laki-laki yang banyak ya. Fe'ahayot. Dan saudara perempuan, au ab atau bapak, kemudian faem dan ibu, au isah istri. Saya justru kenapa ini di dalam Matius 19 ayat ke-29 di dalam LAI, setelah kata ibunda langsung ke anak-anak. Padahal di dalam bahasa Yesus setelah kata umi atau faem itu langsung ke isah. Coba yang lihat telunjuk yang saya tunjukkan ke bahasa Ibraninya. Au isah, baru setelah istri, au banim, baru ke anak. Au syadot, baru ke syadot. Ini di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam bahasa Yunani. Nah, mana? 29 ya. Di sini disebutkan ayat ke-29, sebentar ayat 29. Nah, perhatikan ayat ke-29. Kaifas ho afihen hoikias he adelfos he adelfas he fatera. Kalau dalam bahasa Inggris father, he metera. Kalau dalam bahasa mother, he gunaika. Ada kata istri, baik di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani. Tapi di dalam bahasa Indonesia dihilangkan kata istri. Oleh karenanya hanya di Asia Tenggara orang-orang Kristen yang masih menghina tentang 72 bidadari. Kalau di Israel orang-orang Kristen tidak pernah menghina 72 bidadari. Kenapa? Karena Yesus di dalam Matius 19 ayat ke-29 menjanjikan 100 istri bagi orang-orang yang meninggalkan satu istri di dunia. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kebenaran yang Yesus sampaikan ketika hidup di tengah-tengah mereka. Itu ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, jelas. Baik. Tapi dalam bahasa ya, silakan Bunda. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kemudian masuk ke surga, istri tidak dibawa di terjemahan ini. Tapi ketika membenci, istri dibawa. Contoh misalnya di dalam Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika prinsipnya membenci, istri dibawa. Tapi ketika prinsipnya dijadikan sebagai istri lagi di surga, istri ditinggalkan. Jadi dalam hal keluarga, kan ada beberapa keluarga inti, ayah, ibu, ya kan? Ayah, ibu, anak, istri, kan gitu. Saudara laki-laki, saudara perempuan, mertua laki, mertua perempuan. Ini kan keluarga inti nih di 8 ini. Gitu kan? Ayah, ibu, istri, anak, saudara perempuan, saudara laki-laki, mertua laki, mertua perempuan. Ini kan keluarga inti 8 ini. Dan selalu saja Yesus itu bawa ketika dia berbicara. Tapi ketika dikatakan kemudian kembali ke surga diberikan berlipat kali ganda, istri dilupa. 3 kali lah ini Lembaga Kitab Indonesia. Bukankah orang yang paling dekat dengan suami, dengan anak-anak itu adalah istri? Kok istri tidak dibawa di situ di terjemahan? Alasannya pasti karena dia ingin mengaburkan ajaran poligami. Sedangkan Yesus mengajarkan poligami itu sendiri. Seperti itu. Ini Bang Handi harus tanggung jawab ini. Tadi saudara Energian itu belum ada tanya apa-apa loh. Bang Handi, Energian kabur Bang Handi. Dikerjain tadi 2 pertanyaan katanya. Padahal dia belum nanya apa-apa. Bingung dia itu. Gak tidur anaknya orang. Bang Handi tanggung jawab Bang Handi. Bingung dia tadi tuh. Kok ini orang aku gak ngomong apa-apa. Istri itu bidadari ya Bang Nandar ya. Mana? Kesimpulannya katanya dia. Pasangan itu, pasangan.
Pasangan Istri. sebagai istri, Iya. istri. Kan bidadari itu istri sebetulnya. Sinonim istri. Jadi justru yang harusnya Anda renungkan, kenapa LAI menghilangkan kata istri, sehingga ketika kata istri itu dihilangkan, makanya orang-orang Kristen di Indonesia ini masih menghina 72 bidadari. Mereka tidak sadar kalau Yesus menjanjikan 100 istri. Makanya dihilangkan tuh di dalam LAI. Coba Anda lihat di dalam King James Version. Coba Anda lihat di dalam di dalam Greek Koine-nya ada kata gunaika. Ini coba Bahasa Arab juga ada istrinya, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga disebutkan di situ. Amarrah. Betul. Au apa, au umi, au amarrah, au walad. Nah itu dia. Ada istri di situ. Awalat Anak, betul. Gitu Perdovon. Silakan sama Gerunda aja. Aku tadi akhiri live karena aku pengen nimba ilmu di sini. Gitu. Silakan Gerunda. Ada Ustadz Sugi, ada Bang Hindi, gitu. Ada Habaib. Istri itu maksudnya di copy paste gitu ya, jadi 100 kali istri kita gitu ya Bang Nandar ya. Ya, artinya Gerunda Juma, silakan Gerunda Juma yang menjelaskan ya. Iya. Saya belajar Gerunda Juma. Jadi gini, data itu kan sudah jelas sekali tuh Bang. Di Matius 19 itu kan. Itu kan iming-iming Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, kan gitu. Dikasih iming-iming, maka dia akan mendapatkan 100 kali di surga. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di bangsa jahiliyah, di mana bangsa jahiliyah itu gemar melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, persinahan dan seterusnya. Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan persinahan. Rasulullah mengajak mereka meninggalkan hal-hal yang sifatnya seks bebas, dengan janji bahwa ketika kau meninggalkan itu maka di surga nanti kau akan mendapatkan 72 bidadari. Nah, sama yang dilakukan oleh Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maksudnya meninggalkan istri yang tidak mau ikut dengannya untuk menjadi pengikut Yesus. Ini kan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Janji. Ya, implementasinya nanti kita lihat di surga. Implementasinya. Yang pasti Yesus menjanjikan kepada suami-suami yang meninggalkan istrinya demi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Bagaimanapun nanti bentuknya, yang jelas 100 kali lipat. Apakah dia itu dikawinkan dengan 100 istri sekaligus atau kayak mana? Ya, wallahu alam. Lihat aja nanti. Yang pasti di sini adalah Yesus, Anda harus pahami, menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Nah, sekarang permasalahannya saudara bukan pengikut, saudara penyembah. Ada nggak janji Yesus kepada penyembahnya? Ada. Apa itu? Dilemparkan ke neraka. Itu penyembahnya Yesus itu dijanji juga. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Seperti itu. Bukan dijanji ini, bukan dijanji bidadari, tapi dijanji dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Itu finalnya itu di situ, Bang Ferdo. Siap. Berarti nanti bapak kita jadi 100 kali, jadi nanti 100 bapak. Iya, bisa jadi. Di 100 ibu. Iya, misal bisa anak jadi. Kita 5 jadi 500 anak. Iya. Bisa baru jadi. Istri jadi 100 istri atau 100 bidadari gitu ya, Iya. Bang ya. Bisa jadi, karena di surga itu apa yang kita minta itu dikasih. Itu di surga. Apapun yang kita harapkan di sana itu yang akan terjadi di surga. Apa yang kita harapkan, selama hal itu adalah kebaikan, selama hal itu tidak bersifat kebinatangan, maka itu akan diberikan oleh Allah. Apa nggak bingung ya, Pak ya, namanya kalau misalnya anak kita 5 jadi 500 anak gitu. Oh, nggak bingung.
Itu justru bagus itu. Karena kalau misalnya dikasih anak 100, habis itu anaknya semua baik-baik, anaknya semua adalah penghuni surga, ya bagus. Kan gitu Bang. Yang salah itu kalau larinya ke ya, gimana? Bapaknya 100, ibunya 100, anaknya 500, iya. Istrinya juga 100. Iya. Wow. Mungkin satu kepala keluarga itu ada 2.000 orang ya, mungkin satu. Iya, bisa jadi. Namanya surga. Namanya surga. Bisa jadi. Siap Bang. Jadi tadi Bang Nandar juga bilang Yesus itu nanti kawin 100 kali. Jadi nabi-nabi itu kawinnya ratusan kali gitu mungkin ya Bang ya. Rame-rame. Wah, saya nggak Ya. Terlepas dari itu semua, terlepas dari itu 100 bapak, 100 ibu, yang pasti di sini yang ingin kita patahkan adalah 72 bidadari. Yesus lebih banyak yang menjanjikan, lebih banyak menjanjikan kepada pengikutnya. Kan gitu poinnya. Iya. Mungkin satu kakak itu 2.000, satu RT itu mungkin 1 juta kali ya Bang ya. Itu Bisa RT. jadi. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan itu kalau luasnya surga tuh. Seluas langit dan bumi luasnya. Bumi ini aja luasnya minta ampun. Ini surga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi langit disatukan dengan bumi menjadi sebuah alam tempat tinggal, ya di sanalah. Di sanalah surga itu. Seperti itulah luasnya. Di sanalah manusia kemudian tinggal. Saya sih tidak berpikir 100 ayah, 100 ibu. Yang kupikir itu 100 istri. Bang, siap. Karena kan itu kan ayatnya kan panjang itu Bang. Ada ayah, ibu, anak, istri. Iya. Yang saya bingung nanti berdoa sama ibu bagaimana ya? Kan doa di telapak kaki ibu itu kan ada 100 ibu itu bagaimana berdoanya Bang? Kalau di surga itu bukan tempat ibadah. Di surga itu bukan tempat ibadah. Tidak seperti di Kristen. Di surga baru beribadah. Di surga baru beribadah. Di surga itu bukan tempat beribadah. Surga itu tempat merasakan pembalasan terkait ibadah, ketaatan manusia ketika mereka hidup di dunia. Bukan dibalik. Jadi kalau ibu kita 100 itu bagaimana Bang? Beda ini. Ya beda, bisa jadi yang dimaksud di sana ibu 100 itu kedudukan sebagai ibu. Kedudukan sebagai ibu artinya kasih sayang. Tapi kalau kedudukan sebagai istri artinya ya 100 wanita yang bisa kemudian dijadikan sebagai tempat kenikmatan untuk suami. Bisa jadi. Jadi poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah bahwasanya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terlepas apapun caranya nanti, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Karena kehidupan akhirat itu tidak ada yang pernah bisa kemudian mereka-reka seperti ini di sana dan seterusnya. Nggak bisa, karena tidak bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Gitu loh. Kalau ayah jadi 100 juga nggak Bang? Apanya? Pak jadi 100 atau Bapak tetap 1 Bang? Maksudnya apa ini? Ini 100 kali itu kan ada Bapak, Ibu. Sebenarnya yang punya kewajiban untuk menjawab ini, sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk menjawab ini itu Yesus. Karena Yesus yang menjanjikan.
Kami umat Islam hanya menyadarkan kepada teman-teman yang suka menghujat 72 bidadari bahwa Yesus pun menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terkait dengan bagaimana bapaknya 100, bagaimana ibunya 100, ya tanya kepada Yesus, mungkin dia salah ucap. Bisa jadi cuma istri aja yang 100 ini. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh, karena ini adalah ucapan Yesus. Nanti tanya aja Yesus, kenapa Kan bisa 100 ini, Bapak? Si Bang Nandar kan tadi sempat bahas ayat ini, diterjemahkan seperti itu. Jadi kan saya membahas, yang saya bahas itu penerjemahan dari Bang Nandar tentang 100 istri, 100 ayah, 100 ibu, 500 anak misalnya, seperti itu kalau anaknya 5 gitu ya. Iya, itu yang punya tanggung jawab itu Yesus untuk menjelaskan. Tugas kami hanya sampai kepada poin bahwasanya Yesus menyajikan 100 istri. Karena itu ada di dalam data kitab saudara terkait kemudian ayahnya juga 100, ibunya juga 100, itu tugas Yesus itu untuk menjelaskan. Makanya itu Bang, karena kan kalau nggak dibahas juga saya nggak kepikiran ayah jadi 100. Saya baca ayat itu nggak kepikiran ayah jadi 100, ibu jadi 100. Tapi gara-gara penjelasan Bang Nandar, ayahnya jadi 100, ibunya jadi 100, anaknya jadi 500, istrinya jadi 100. Ya bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Dia Bang. Itu derita lu. Ya, itu bisa Yesus jadi yang kan. janjiin. Yesus Tanya yang sama janjikan. Yesus. Bukan kami yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam hal ini Yesus yang punya tanggung jawab. Itu Bang, apa pewahyuan dari Bang Nandar nih saya baru tahu itu ada Adik ayah saya 500, cuman ayah menjelaskan 100. Adik saya itu Ibu menjelaskan istri 100 kali lipat itu gimana ceritanya. Iya, Kalau itu dia. kalau dengarkan saya Bung. Kalau ibu yang 100 kali lipat, ibu ini kedudukannya adalah ibu. Ayah 100 kali lipat, kedudukan ayah sebagai ayah. Anak 1 juta kali lipat, kedudukan anak tetap ayah, anak. Istri 100 kali lipat, kedudukannya sebagai istri. Enggak usah malu-malu jawab. Enggak usah Udah bilang selesai. Bang, pinjam dulu Iya. 100. 100 bidadari. Iya. Tapi Anda tidak perlu merasa rugi dengan penjelasan Yesus. Anda tidak perlu merasa sedih dengan itu, karena Yesus tidak menjanjikan ini kepada Kristen. Ini janji Yesus kepada Bani Israel gitu loh. Jadi saudara nggak usah risih. Kalau Anda alergi dengan istri ya nggak usah terima. Tapi ini pencerahan Bang, ayat baru ini Bang. Itu kamu terima nggak bahwa hal itu Yesus janjikan di dalam Bible kepada pengikutnya? Anda terima nggak itu? Benar Bang. Udah selesai. Nah, terkait dengan realisasi, apakah itu betul atau tidak, itu kembalikan kepada Yesus, karena Yesus yang menjanjikan. Tanggung jawabnya ada pada Yesus, bukan pada kami. Iya, tapi kan ayatnya kan 100 kali lipat, bukan 100 bidadari atau 100 bapak, 100 ibu. Taruhlah bukan bidadari. Kalau kita mau melihat, Bung, bidadari itu adalah pelayan di dalam iman kami umat Islam. Wanita yang cantik, ya, bermata jeli. Pokoknya cantik lah, tidak pernah dipandang di dunia kecantikannya. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang menyatarai kecantikan bidadari ini. Diberikan kepada kami umat Islam 72. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan? Kebahagiaan. Yesus menjanjikan pengikutnya Bani Israel 100 kali lipat ketika dia meninggalkan istrinya. Berarti mendapatkan 100 kali lipat istri. Sebagai istri kedudukannya istri. Ibu mau dia 5 kali juta kali, kedudukannya tetap aja ibu. Ya kan? Nah, kalau istri kedudukannya istri.
Itu nggak bisa dipungkiri. Nah sekarang kalau misalnya Anda keberatan dengan 100 ayah, 100 ibu, tanya Yesus. Keberatan. Ini pencerahan, Bang. Ya udah, itu dari saya itu kayak gitu. Saya nggak bisa mengada-ngada yang lebih jauh. Karena yang keluar dari mulut Yesus yang tahu hanya Yesus. Ya, yang keluarkan dari Yesus. Tapi kan tadi sudah dijabarkan, makanya saya bertanya dari penjabaran. Ya, jadi gini. Kalau kita melihat di dalam kitab saudara 1 Korintus 2 nomor 9, coba Anda buka di situ. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu di mana ini yang diceritakan? Di surga. Di surga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Jadi itu urusannya Allah, itu urusannya Tuhan. Nah, Yesus yang datang sebagai wakil Tuhan mengajarkan itu, nanti kamu tanya kepada Dia. Karena bercerita tentang surga di dalam kitab 1 Korintus, ternyata itu adalah hal yang masih abu-abu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Tuhan di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu tidak, kemudian itu yang akan didapatkan di surga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang nanti akan ada di surga. Jadi tidak salah surganya umat Islam selama ini. Karena surganya umat Islam selama ini hanya menjabarkan kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan. Berarti dibenarkan oleh kitab saudara. Ternyata memang betul di surga itu tidak bisa disetarakan dengan kehidupan dunia. Itu loh poinnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan ada di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang tersedia di surga. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di benak dan pikiran manusia, itu yang disediakan oleh Allah di sana. Jadi kalau hanya sebatas 72 bidadari, itu kecil, men. Kecil. Ini Anda sudah dibantu untuk dipahami oleh kitab saudara 1 Korintus 2 nomor 9. Oke? Jadi Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan tentang apapun itu. Didukung oleh kitab saudara. Gitu loh ya. Mantap bang. Pencerahannya luar biasa bang. Iya, jadi jangan Anda gunakan pikiran Anda untuk mengukur itu semua. Kenapa saya katakan jangan mengukur itu semua dengan pikiran? Karena 1 Korintus 2 nomor 9 tidak bisa disentuh oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan hati kita ini pun tidak pernah menelaah seperti apa keadaan di surga itu. Jadi nggak perlu saudara pertanyakan 100 istri, 100 ibu, 100 ini. Ya bisa jadi Anda akan dikasih 100 kaki, atau 100 tangan, atau 100 mulut. Yang disunat pun juga 100, itu bahaya. Bisa jadi kan? Iya bang, kan ayatnya seperti itu ya bang ya. Iya betul. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa jadi, coba Anda baca 1 Korintus 2:9 itu. Apa yang dimaksud di situ? Hal yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hal yang tidak pernah timbul itu semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Apa itu mengasihi Allah? Mentaati perintah-perintah Allah. Masalahnya sekarang Anda tidak mentaati perintah Allah. Itu masalahnya. Kalau 100 itu boleh bagi-bagi nggak ya bang? Misalnya nanti bagi-bagi ibu, bagi-bagi bapak, bagi-bagi istri. Kok itu aja terus Anda pikirkan? Gimana sih? Itu maksud saya gini loh bang. Kami disediakan 72 bidadari. Dan selesai. Terkait dengan bagi-baginya, tanya kepada yang menjanjikan. Yesus yang menjanjikan. Coba kau tanya sama dia. Yesus, apa kabarmu?
Gimana di sana bagi-bagi istri? Oh Yesus, apa kabarmu? Apa di sana kamu masih telanjang? Gak tanyalah dia. Jangan kau persulit saya bukan Yesus. Abang kan sudah memberikan pencerahan, Bang. Udah saudaraku. Kenapa Bang Cuma yang ditekan? Saya bertanya-tanya dengan pencerahan yang baru tadi. Coba tanya Pak Samuel, dia ini asistennya Paulus itu, Pak Samuel. Coba tanya, Pak Samuel, kenapa pirangnya warnanya coklat? Coba tanya beliau. Kenapa enggak warna pink? Bro, ngopi dulu bro, ngopi bro. Oh ya ngopi. Aku malam ini terhibur oleh apa? Iya, Torabika Bang. Enggak, kenapa? Ngopi dulu apa ngopi dulu? Bentar. Pak Samuel mana ternyata laki-laki ya? Kenapa Bang? Kenapa bro? Ternyata abang laki-laki. Lu pikir apa? Gitu. Dengarkah tadi penjelasan yang apa namanya tadi itu dari mana 19 itu yang ayat Yesus menjanjikan 100 bapak, 100 ibu, 100 kali 5 anak jadi 500 anak. 100 kali disayang, 100 kali dibenci, 100 kali kau beristri. Nah kena kau matu copyright enggak ya? Enggak dong, kan lagu ciptaanku sendiri. Siapa suruh maksakan saya? Iya juga. Bro Handi, kamu main rebana, Suma nyanyi, kamu main rebana, main gendang. Oh boleh juga. Boleh Bang. Kebetulan saya pemain sirkus Bang, kena itu. Gimana ini Pak Perdorpen ini? Gimana? Perdo. Bang, luar biasa tadi ada pencerahan baru. Surabaya tentang panas ya. Surabaya panas. Keluarga besar kota lain dari. panas nggak Bang? Ntar dulu Pak Samuel, izin dulu Pak Samuel. Kenapa Pak Perdo? Oh iya. Tadi Bang Andi yang tadi keluarga besar tentang 100 bapak, 100 ibu, 100 kali jumlah anak, misalnya anak 5 jadi 500, anak 10 jadi 1000, terus 100 istri. Saudara gini, kayaknya gini. Kamu pernah baca kitabmu Matius 12 nggak? Pernah nggak baca Matius 12? Pernah nggak? Matius 12 Bang. Iya pernah. Ayat berapa? Coba baca di data 47 sampai 50. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus kepada orang yang menyampaikan berita kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Kata Yesus, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudara-saudaraku perempuan, dan dialah juga ibu-ibuku. Apa maksudnya? Yesus aja ibunya bisa banyak, bahkan ratusan. Saudara-saudaranya juga bisa banyak, apalagi saudara-saudara Kristen. Kan Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku. Berarti saudara Yesus banyak. Dialah ibuku. Berarti ibu Yesus banyak. Bagaimana dengan istri? Istri juga banyak. Jadi Anda itu jangan heran. Jangan heran kalau bicara kayak begitu. Oke. Lari sih. Terpental. Ya, selanjutnya di sini ada Dokter Adi. Selamat malam Dokter Adi.
Selamat pagi. Oh Gimana? ya, pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Juma. Selamat pagi atas penjelasannya. Jadi Pagi. saya dengar tadi ada istri dihilangkan, tidak Iya. dihilangkan. Di Tapi- Lukas berapa itu? Lukas berapa itu Pak? Lukas Waduh, tidak 18 dihilangkan. ayat. Ada kata istri di situ Pak. Pak Juma baca Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri. Ya, yang kita bawa Matius Jadi nggak 19:29. Baik, kita baca Matius 19:29. Oke. Jadi saya baca, saya terjemahkan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Pak Juma, di dalam kekristenan yang hidup kekal itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maksud ayat ini adalah bahwa dia akan menerima utuh. Contoh, Ayub anaknya itu 7 laki-laki, 3 perempuan meninggal. Pak. Sebentar, saya terangkan dulu. Memang di surga tidak Jadi, ada lagi pesta kawin, Pak. Nggak ada lagi. Tidak pesta ada. pernikahan. Iya. Tidak ada. Yesus itu tidak salah. Meskipun kemudian dia nanti itu ya kemakan bicaranya sendiri. Di surga itu mana ada orang lagi pesta-pesta kawin? Oh, ada kawin lagi sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi kawin mawin, nggak ada di surga. Yang ada suami istri gitu loh. Baik. Nah, cuman Pertanyaan masalahnya saya. jangan bertanya dulu. Masalahnya Yesus itu mengatakan tidak ada kawin mawin, sementara dia mengawini semua umatnya, laki perempuan jadi mempelai wanita semua. Baik, Gini aja deh Pak. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Orang yang meninggalkan istrinya ketika menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Itu dulu bantah. Matius 19:29. Saya bantah. Itu kan penafsiran Bapak. Jadi yang saya masukkan di situ, dia akan menerima kembali. Ya, kalau dia kehilangan istri akan kembali. Makanya aku bilang tadi di Kembali Ayub itu berapa kali lipat? Kembali berapa kali lipat? jangan diterjemahkan dengan penafsiran sendiri Pak. Ya. Bukan penafsiran itu Pak Dokter. Anda seorang dokter tapi kok gimana cerita Anda baca data? Sebentar, saya mau terangkan, jangan dipotong. Jadi saya udah bilang tadi, jangan dikaburkan Pak ya. Kalau Bapak ya, sudah mengatakan, kalau Bapak belum sudah siap aku mengatakan, Pak Dokter Belum siap ngomong. dengarkan, jangan ngibul. Kalau Bapak Dokter mengatakan akan menerangkan, terangkan. Menerangkan berasal dari kata terang, terangkan, jangan dikaburkan. Ini data udah terang kali. Ia akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Oke? Baik, saya terangkan. Saya jawab, belum siap, jangan dipotong. Oke? Diterangkan atau dikaburkan? Terserah, mau kabur mau terang. Saya adalah netizen yang yang menilai ya. Oke? Pak, dengarkan. Dalilnya akan mendapatkan 100 kali lipat. Hal ini jangan dikaburkan. Oke? Kalau mau diterangkan, diuraikan dengan benar. Silakan. Saya uraikan menurut yang saya pahami. Oke? Siap? Jadi saya udah lama tadi mendengar Pak Juma, saya sabar ya. Saya sabar sampai selesai baru aku naik. Ya. Saya tetap komit menghargai orang yang bicara. Ya, saya ingin bicara ya, karena saya ingin dihargai juga. Saya menghargai orang supaya saya pun menghargai. Ini room orang dewasa, Pak. Orang dewasa ketika berbicara itu selayaknya orang dewasa. Paham? Bukan membodoh-bodohi apalagi menipu. Itu ya, apalagi Bapak seorang dokter. Dari tadi saya Yesus kan sabar. menjanjikan 100 kali lipat istri. Apa yang Anda pahami 100 kali lipat itu? Silakan, jangan dikaburkan. Saya baca Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena rumahku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Dari data itu tidak ada kata istri Pak Juma ya. Ini data.
Dari data itulah kita diskusi. Yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kata istri tidak ada di situ. Sekarang begini Pak Dokter, kalau original teksnya ada istrinya, apa maksud daripada kitab Anda, lembaga kitab Anda menghilangkan kata istri ini? Apa maksudnya? Baik, saya terangkan. Nah, tertulis di ayat paralelnya ada di Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri di situ. Saya bacakan boleh? Kira-kira apa maksudnya dihilangkan kata istri? Saya bacakan dulu baru saya terangkan, oke? Lukas 18 ayat 29. Saya bacakan datanya. Karena kita bicara dengan data. Ayat 28 dulu. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ada 2 poin di sini Pak Juma. Pertama, apa yang dia hilang ketika mengikuti kerajaan Allah, maka dia akan menerimanya kembali utuh, sepenuhnya. Ya, yang kedua, dan dia akan menerima kerajaan sorga. Contoh ayat lain di Ayub 1, anak Ayub itu laki-laki 7, perempuan 3, meninggal. Tetapi di Ayub 42 ayat 13, kembali lagi hidup, ada lagi anaknya, laki-laki 7, perempuan 3. Artinya yang mati 10, 3 perempuan, 7 laki-laki, kembali lagi menerima anak 10, 3 perempuan, 7 laki-laki. Demikian penjelasan saya Pak Juma. Silakan. Saya tidak dapat poinnya Pak Dokter. Yesus mengatakan di Matius 19 nomor 29, barang siapa yang karena Tuhan Elohim meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Baik, saya jawab. Di data yang Bapak tawarkan tidak ada kata istri di situ. Loh, saya jawab aja Pak, saya jawab aja. Original teks kitabnya, makanya muncul pertanyaan saya tadi, apa maksudnya lembaga kitab Kristen itu menghilangkan kata gunaika di situ istri? Apa tujuannya kira-kira? Kenapa bukan suami yang dihilangkan? Kenapa istri yang dihilangkan? Kenapa? Baik, jadi kita kan diskusi dengan data. Di Lukas tadi dikatakan ada istri di sana, di Matius ada, di Markus juga ada itu. Artinya Pak Juma, saya terjemahkan tadi, sama dia kehilangan istri satu, di dalam Kristen hanya satu yang istri, tidak bisa lebih dari satu. Ya, saya udah terangkan itu Pak. Soal terima atau tidak, ya terserah Pak Juma dan netizen. Ya kan, kalau mau jujur tadi, kalau memang pola pikir penerjemahannya istri harus 100, berarti bapaknya 100, anaknya 100. Kan tadi saya udah dengar itu, saya sabar mendengar di bawah, nggak masalah. Begini loh, jadi harus fair. Begini loh Pak Dokter, ketika Yesus di dalam Matius 12 ditanya oleh saudaranya, oleh muridnya, kamu, dikatakan di dalam Matius 12:47 itu dikatakan bahwa ketika seorang datang kepada Yesus, ada ibu mendatang. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara laki-lakiku? Siapa saudara perempuanku? Sesungguhnya, itu perkataan di dalam kitab saudara sendiri. Sesungguhnya siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Coba Matius 12 itu, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Kira-kira ada berapa banyak orang yang melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau ada 100 juta, 100 juta itu ibuku. Coba. Kalau ada, tunggu sabar. Kalau ada 100.000 orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara-saudaraku. Artinya
kalau ada 100.000 orang yang melakukan ketaatan kepada Tuhan yang ada di surga, dialah istriku. Gitu maksudnya. Berarti istri saudara-saudaranya Yesus juga istrinya Yesus. Iya kan? Orang tua dari saudara-saudaranya Yesus juga itu adalah ibunya Yesus. Saudara perempuan dari saudara perempuan teman-temannya Yesus yang juga percaya kepada Bapa yang di surga itu adalah saudara-saudaranya Yesus. Berarti istri dari teman-temannya juga adalah istrinya Yesus. Nggak ada yang keliru di situ, Pak Doktrin. Nggak ada. Boleh saya jawab? Saya bacakan teks aslinya ya, Matius 17:29 ya. Ada istri nggak di sini? Kaipas hostis apeken oikas oikias adelpaus adelpas petra matera geneika. Ada kata geneika? Nih, dicek dalam bahasa aslinya. Nah, yang jadi pertanyaan Bang Juma tadi, kenapa di LAI dihilangkan kata istri itu, Pak? Itu yang belum Anda jawab. Baik, saya jawab, Pak. Pak Sugi ya, Pak Sugi nih. Pak Sugi, bukan. Betul. Pak Sugi. Saya Pak Sugi. Oke. Gini, saya udah jawab tadi, kata istri memang ada di Lukas, di Markus. Apapun ceritanya saya udah jawab tadi. Maksudnya itu kalau dia kehilangan istri karena kerajaan Allah, maka dia akan dapat itu kembali di dunia ini. Kalau di surga kan nggak ada suami istri. Contoh tadi udah aku bilang 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat itu atau lipat ganda itu Pak Handi, itu kan gaya bahasa, dan yang firman ini kan disampaikan Yesus ke murid-murid, bukan konsumsi publik seharusnya ya. Jadi kalau yang lain menafsirkan itu, ya terserah, nggak masalah, silakan, kami hargai itu. Oke, jadi pertanyaan saya kepada Pak Juma dan semua room ini, apakah Allah yang ada di Bible dengan Allah yang ada di Al-Quran sama atau berbeda? Kok lari ke sana sih? Ini justru yang ingin saya tanggapi, Pak. Bentar, Pak. Anda mengatakan itu tidak dibalas di surga, tapi di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini malah kacau. Apakah ada pengikut Yesus ketika meninggalkan rumahnya, istrinya dapat kembali 100 istri di dunia? Ya, jadi makanya aku bilang tadi Pak Sugi. Saya jawab. Silakan. Sorry ya, saya potong. Ini menurut pengalaman saya, pengalaman juga teman-teman yang sebagai evangelis penginjilan ke berbagai pelosok. Memang saya pernah begitu, karena mungkin kita berbuat kebaikan ya. Ada yang seperti ya genit-genit gitu ya, mungkin janda apa gimana, tapi kami menolak gitu loh. Ya, mohon maaf ya, saya bicara apa adanya ya. Ya tahu sendirilah teman, tapi kami menolak gitu loh, karena kami diwajibkan hanya punya 1 istri gitu loh. Kami menolak dengan halus, bukan saya sok suci apa enggak, karena kami harus menjaga komitmen pada saat pernikahan di gereja, menjadi satu tubuh. Tidak boleh meninggalkan sebelum maut menjemput salah satu di antara kami. Pak Samuel nggak menjawab substansi nih, 100 kali lipat, Pak. Loh iya, ada teman-teman saya pribadi ke pelosok-pelosok mana gitu, ada yang seperti genit-genit gitu, orang janda kok baik ya nih, pendeta muda kok baik, kayak kepengen gitu. Mohon maaf ya, gitu modelnya seperti gitu, tapi kami nolak. Ini nggak bahas oknum, ini yang kita bahas ajarannya. Iya betul, memang ajarannya betul. Di sini akan dibalas 100 istri. Iya betul, itu sebagai satu pengalaman eksplisit, Pak. Kalau kami mau bisa langsung kami tidur malam itu juga bisa, apalagi di daerah dingin, Pak. Tapi kami nggak mau, kami nolak. Jadi nolak ajarannya, udah selesai. Ya karena nggak boleh. Dia nolak ajarannya, Banyak, Pak. Iya, kalau nggak boleh, kenapa janjikan 100 istri kalau nggak boleh? Ya kan itu kan menguji kita. Nenek lu kiper Samuel. Kepalamu aja yang putih. Bro. Nggak topan, bro. Dasar kuculuk, enak kali kau ngomong. Itu kayak mau kiper semua. Jangan-jangan yang kau minum itu tadi topi miring.
Ini Yesus yang menjanjikan 100 istri kok bilang ujian. Iya, Coba betul, kau dekat memang di sini. udah. Kusiram Ya, ada teh dijanji. matamu. Dijanjikan betul ada, tapi kami menolak. Kenapa? Salah kami Akan menolak. kuculuk akan memperoleh loh. Ya, tapi kami menolak. Kenapa? Berarti kamu menolak pemberian Yesus atau jangan-jangan kau bukan pengikutnya? Loh, memang ada Loh, masalah apa? mentah-mentah gitu. Oh, mentah-mentah. Berarti kamu lebih hebat dari Yesus gitu? Kuculuk, ada tertulis iman itu. Dasar nenekmu kiper, bahlul. Dalilnya bodoh, sudah jelas. kamu Makanya, dengarkan Samuel. Makanya otakmu itu Dengarkan Samuel, dengarkan. Yesus itu, dengarkan. Yesus itu menjanjikan kepada Bani Israel, kuceluk, bukan kau. Kau itu bandingi kampret. Muka kayak keripang laut gini. Samuel, kau itu bukan pengikut Yesus. Yang dijanjikan 100 kali lipat oleh Yesus itu Bani Israel. Kau Bani kampret. Ngerti kau? Manusia lahir dari hasil homoseksual kok bangga. Kamu itu bukan, kau itu bukan Bani Israel, kuculuk. Matius 19:29 itu Yesus berjanji kepada Bani Israel. Mulut kau asal-asalan, kepelosok. Ngapain kau kepelosok? Cari keledai. Balul. Sejelek-jeleknya orang yang ada di pelosok, mana ada yang mau kayak kadal kayak kau, muka kayak biawak kayak begini. Sampai ke pelosok ujung udah turun, host turunkan ini muka biawak, makanya jangan kau tiduri babi, muka setan kayak gitu. Turunin cepat itu biar turun, muka seram kayak begini, ada yang mau katanya di pelosok. Buka maskermu, buka. Dasar biawak, muka kayak tarikan laut. Turunin ini orang tua ini nggak bagus mukanya. Enak gue lihat nih. Padli. Buka. Ayo. Muka kayak kereta peninggalan Belanda kayak gitu. Apa maksudmu ke pelosok-pelosok penginjilan kalau bukan tuduhanmu itu kepada umat Islam? Dasar biawak kering. Udah cukup. Gilirannya ini Pak Doktrin. Pak Doktrin. Di mana Pak Doktrin? Di Matius 19 itu Pak Doktrin. Matius 19:29 itu Yesus berjanji kepada Bani Israel. Emang situ Bani Israel? Baik, saya jawab ya. Jadi itu kan tertulis. Jadi itu ditulis sebagai petunjuk kepada orang yang mengerti dan yang memahami. Dan kalau sudah mengerti dan memahami, silakan dilakukan. Oke? Apalagi mau dipelesetin apalagi? Ya kalau mengerti lakukan. Ya harus mengerti. Mengerti itu pakai otak. Ini Yesus menjanjikan 100 istri atau tidak? Ya saya udah katakan tadi pemahaman saya itu bukan menjanjikan 100 istri. Kan data itu tidak ada kata istri. Menjanjikan data 100 itu tidak ada kata istri. Artinya saya udah tadi bikin kalau dia kehilangan, dia akan kembali sama seperti tadi, mati 10 anaknya, kembali lagi 10. Bukan begitu. Jadi utuh. Pak Doktrin. Itu yang saya pahami. Gini Pak Doktrin. Itu yang saya pahami. Pak Doktrin. Di sini Yesus menjanjikan 100 istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, ya, dia akan memperoleh 100 kali lipat istri. Kenapa Anda jadi sengsi? Itu kan janji Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Baiklah kalau gitu. Kan? Jadi itu ke Israel. Jadi karena saya nggak Israel, berarti bukan sama saya kan? Oh iya. Jadi umat Israel dijanjikan 100 istri, umatnya Nabi Muhammad dijanjikan 72 bidadari. Nah, kalian nggak ada janji kecuali neraka. Itu aja. Baik. Terus ada lagi topik lain mau dibicarakan? Ya, saya rasa dari saya cukup dulu. Yang lain silakan. Ya. Tadi topik apa tadi? Dokter Adi apa? Yang mau bawa? Gimana? Ya, tadi mengenai kata Allah itu tadi, mau dibahas itu. Maksud saya, apakah Allah yang ada di Bible dengan Allah yang di Quran itu sama atau tidak? Saya bertanya. Tidak ada Allah di Bible, Pak Dok. Tidak ada Allah di Bible, Pak Dokter. Tidak ada Allah di Bible. Jadi yang disembah oleh Bible dan disembah dengan Al-Quran sama nggak?
Beda. Oke. Beda. Yang Makanya pertama di perjanjian baru ya, beda. Terus di perjanjian baru ini kan salah terjemahan ini karena dari bahasa Ibrani Yunani ke Belanda ke Melayu tinggi Melayu rendah ke bahasa Indonesia, maka ada kata-kata Allah di situ. Udah terlanjur salah ya, tapi yang terlanjur salah itu saya pahami. Ini saya pahami bahwa di Keluaran 6 ayat 1 Allah yang berfirman kepada Musa, akulah Tuhan. Itu Keluaran 6 ayat 1 bahwa Allah itu Tuhan. Lalu di ayat 2-nya Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan belum menyatakan diri. Jadi yang saya pahami, Allah yang berfirman kepada Musa itu Tuhan. Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan. Lalu di Yeremia 10 ayat 10 bahwa Tuhan itu adalah Allah. Di Yesaya 43 ayat 11, aku adalah Tuhan juru selamat. Lalu di Lukas 2 ayat 11 kata malaikat, Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan. Artinya Tuhan yang ada di perjanjian lama yang berfirman kepada Musa yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Tuhan yang ada di Lukas 2 ayat 11. Oke. Malaikat berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Silakan. Cukup. Sebelum ke Banyuma, saya pertegas dulu nih. Maksud Anda itu yang berfirman kepada Musa itu yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Lukas 2:11. Yes, ya. Oke. Silakan Bang Juma, yang berfirman kepada Musa adalah Yesus yang dilahirkan Bunda Maria. Silakan. Sebenarnya gini loh, kalau teman-teman Kristen ini pakai akal, harusnya yang disembah itu jangan Yesusnya, harusnya yang disembah itu Paulus. Karena Paulus itu ngaku Bapak, sementara Yesus tidak pernah ngaku Bapak. Paling Yesus itu mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Paling kayak gitu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan benarlah katamu, aku ini memang benar guru dan Tuhan. Paling kayak gitu. Kenapa nggak sembah Paulus? Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah tuh, dia yang menjadi Bapak. Sementara Yesus mengatakan aku dan Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Paulus mengatakan akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Bahkan Paulus mengatakan aku disalib bersama Yesus. Coba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Paulus mengaku disalib bersama Yesus. Paulus mengaku menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Kristen ini kalau percaya diri, harusnya yang disembah itu Paulus. Kenapa? Saya katakan begitu. Tuhan di dalam pengajaran Bani Israel mengajarkan dirinya kepada para nabi, mengatakan ketetapanku, peraturanku, hukum-hukumku tidak akan berganti. Oke? Di dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, Ulangan 6, Ulangan 4, bahkan Tuhan mengutuk di dalam Ulangan 21-23, barang siapa yang melanggar aturanku dan dia melakukan kejahatan setimpal dengan orang yang penjahat, jangan salibkan dan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, tapi harus diturunkan karena dia akan menajiskan. Bahkan di dalam Ulangan 27, apa yang dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Tapi datang Tuhan baru bernama Paulus, menjadikan Yesus sebagai kutuk di atas tiang salib demi untuk membatalkan hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi sebenarnya Kristen ini Tuhannya itu Paulus. Cuman Kristen ini pura-pura tidak mau mengakui karena Paulus itu nyata-nyata dia menurut mereka itu adalah manusia. Kisah Para Rasul 16, apa yang dikatakan oleh setan yang merasuki seseorang yang adalah tukang teluh.
Apa yang dikatakan? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Jadi Paulus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tuhan mengatakan jangan membunuh, ya kan? Tapi dilanggar, bunuh Yesus supaya Yesus itu bisa kemudian menjadikan Anda selamat. Ini Tuhan sudah mengatakan, Matius 19. Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan membunuh. Ya kan? Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Datang Tuhan baru dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Ya kan? Dia telah membatalkan segala hukum. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini Tuhan baru nih. Sehingga ketika Anda di dalam Kristen jangan membunuh, itu bukan lagi perintah Tuhannya Bani Israel, bukan. Perintah jangan membunuh bagi Tuhannya Bani Israel batal ketika Yesus mati di atas tiang salib. Muncul aturan baru oleh Paulus. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina. Itu aturan baru yang dibentuk oleh Tuhan baru. Siapa Tuhan itu? Bapa yang ada dalam Yesus Kristus, yaitu Bapa Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menuhankan Yesus? Keinginan bapaknya Bani Israel atau keinginan bapaknya Roma, yaitu Paulus? Keinginan bapaknya Roma. Keinginan bapaknya orang Roma, yaitu Bapak Paulus laknatullah. Keinginan beliaulah yang diinginkan terjadi, yang dilakoni dan diperhatikan oleh Kristen hari ini. Tanya doktrin, kalau Anda jujur, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Atas keinginan Bapa yang mengutus Yesus atau atas keinginan Paulus? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang mengatakan anakku Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tunjuk. Kalau ada, saya tutup komal, saya berhenti menjadi apologet, dan saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Kalau ada loh ya. Tapi kalau tidak ada, berarti betul Tuhannya orang Kristen itu adalah Paulus. Demikian sementara, silakan. Makasih Pak Juma. Data yang Bapak bacakan saya baca ulang. 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Yang saya pahami, ini pendidik, ini Pak Guru. Jadi Paulus itu guru, ya, khusus untuk jemaat di Korintus. Baru 1 Korintus 11 ayat 1 saya bacakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu yang data yang tertulis. Jadi bukan Paulus yang jadi Bapa. Yesus memang berkata di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Kapan itu? Ketika Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada Bapa. Jadi dari dalam Bapa dia memberi wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya diberikannya kepada hambanya Yohanes melalui malaikatnya. Jadi artinya saat Yesus kembali kepada Bapa, saat itulah Yesus memberi wahyu kepada Yohanes supaya Yohanes menuliskan seluruh wahyu Yesus di dalam sebuah kitab. Itulah kitab Wahyu 1 sampai Wahyu 22. Pengakuan Yesus Wahyu 1 ayat 8, aku adalah yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Lalu malaikat berkata bahwa Yesus itu juru selamat Tuhan. Elizabeth mengatakan Maria itu ibu Tuhan. Lukas 1 ayat 43. Lalu Yohanes 8 ayat 44, iblislah jadi bapamu. Itu perkataan Yesus kepada orang Farisi. Kenapa? Di ayat 43, karena mereka tidak mengerti bahasa Yesus dan firman Yesus.
Jadi Paulus adalah alat pilihan bagi Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja Israel. Lalu di 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus menerima penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan, dan Petrus murid Yesus langsung dari antara 12 itu mengakui bahwa tulisan Paulus itu berasal dari Tuhan, dan tulisan-tulisan itu banyak diputarbalikkan orang. Banyak orang mengutip tulisan-tulisan Paulus, tetapi bagi kebinasaan bagi mereka. Jadi Pak Juma, Bible ini adalah kitab perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian antara Tuhan dengan Nuh, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan Yakub atau Israel, dan perjanjian antara Tuhan dengan murid-murid Tuhan. Contoh, di Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berjanji dengan Adam, seluruh pohon di Taman Eden ini boleh kau makan, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan itu, kamu mati. Dan di Kejadian 3 ayat 22 ada pohon kehidupan. Jika itu dimakan, hidup selama-lamanya. Ketika Adam dan Hawa melanggar itu, dia diusir. Karena dia diusir, maka berjanji lagi Tuhan kepada Nuh. Hanya 8 orang yang percaya. Berjanjilah Tuhan kepada Abraham, sunat pada hari ke-8. Lalu berjanji lagi Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itulah hukum Taurat yang bercacat. Ibrani 8 ayat 7 bahwa hukum Taurat itu bercacat. Maka dibutuhkan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 bahwa ada perjanjian yang akan diadakan Tuhan kepada kaum Israel, tidak seperti perjanjian yang pertama. Tuhan akan menuliskan firman Tuhan dalam hati dan dalam akal budi mereka, dan semua mereka akan mengenal Tuhan, besar atau kecil, dan mereka dosanya akan diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Lalu perjanjian terakhir antara Yesus dan murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa satu saat nanti perjamuan Paskah, makanya dikatakan kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu memperoleh hidup kekal. Maka nanti di Lukas 22 ayat 14 sampai 20, di ayat 18-nya dikatakan, saya tidak akan makan buah anggur ini sampai kerajaan sorga datang. Buah anggur, Yesus adalah pohon anggur, Yohanes 15 ayat 1. Jadi kalau makan buah anggur, makan Yesus, yang bagi yang mengerti, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Jadi Bible itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Perjanjian lama adalah berisi Mesias, yang berisi sejarah dan silsilah, peraturan dan hukum-hukum, dan nubuatan tentang Mesias atau Yesus yang pertama. Perjanjian baru adalah berisi kegenapan dari nubuatan tentang kedatangan Yesus. Lalu berisi sejarah atau silsilah, ketiga peraturan dan hukum-hukum, terakhir tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Lalu tentang perkawinan anak domba yang ada di Wahyu 19. Ini hanya dipahami oleh orang yang mengerti kitab suci, bahwa nanti pengantin laki-laki itu Yesus, seluruh orang yang percaya akan menjadi pengantin perempuannya. Lalu di Matius 21 ayat 43, kerajaan sorga itu telah diambil dari bangsa Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan imam-imam atau ahli-ahli Taurat, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Artinya dari orang Yahudi yang mempercayai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dari mereka kerajaan Allah sudah diambil, diberikan kepada bangsa lain, yaitu orang yang menerima ajaran Yesus.
dimulai dari 11 murid Yesus di Matius 28 ayat 18, Matius ayat 19-20, Markus 16 ayat 14, 15 dan 20. Murid Yesus yang 11 itu memberitakan perintah Yesus, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatunya, maka ketahuilah aku menyertainya sampai akhir zaman. Akhirnya Petrus membaptis orang, 3.000 orang percaya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 tambah 120 orang, Kisah Para Rasul 4 ayat 4 tambah 5.000 orang. Lalu yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang itu melarikan diri dari Yerusalem ke Samaria, Yudea, dan ada yang ke Siprus, ada yang ke Yunani, ada ke Venesia, dan terakhir ke Antioquia. Dan di Antioquia lah untuk pertama kali orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang 120 tambah 3.000 tambah 5.000 itu dikatakan Kristen. Dan jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas. Kisah Para Rasul 11 ayat 22. Barnabas diutus jemaat untuk menjumpai jemaat itu di kota Antioquia. Jadi yang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan murid-murid Yesus. Yohanes 17 ayat 8, yang menerima Yesus adalah murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 20, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus juga menerimanya. Lalu kekristenan sudah murtad. Kerajaan sorga sudah diambil ke Kristen. Wahyu 6 ayat 6, secupak sedinar itu. Jadi hanya sedikit yang percaya, selebihnya sudah murtad. Terbukti dengan Wahyu 2 sama Wahyu 3 ada surat teguran kepada Kristen. Kekristenan itu 7 jemaat itu sudah bermurtad. Akhirnya mereka itu, dari mereka pun kerajaan sorga sudah diambil, diberikan kepada yang masih setia. Itulah yang sedikit tadi, itulah cikal bakal di Wahyu 7, ada 144 orang yang termeterai, dan masih banyak lagi dari segala suku, kaum, bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Silakan Bunda, terlalu panjang Bapak ini. Bapak kayak di gereja aja. Iya, jadi waktu Pak Juma saya nggak protes. Apa Pak, silakan. Lu banyak kali Bapak ini, udah hampir 1 jam. Nggak ada poinnya juga. Iya. Nggak ada poinnya. Ya silakan. Saya cuma tanya, tunjukkan dalilnya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan, barang siapa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu yang saya minta. Kita tidak mau karangan-karangan perjanjian baru. Ini lagi Pak Dokter ini, gimana sih, ngawur kali baca kitabnya orang, udah terjemahan salah pula. Yeremia 31 nomor 31. Dengarkan baik-baik. Kayaknya bagus kalau saya buka kamera supaya orang-orang ini bisa sadar sedikit. Pak Dokter, kalau ini sudah tidak cukup mendengar, pakai ini mendengarnya. Matius 31, Yeremia 31, nomor 31 itu, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan siapa? Bani siapa di situ? Bani Israel, Bani Yehuda. Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Non-Yahudi itu Bani Israel, non-Yahudi itu Bani Yehuda. Galatia 1 nomor 16, Galatia 1 nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang Yahudi, aku diutus untuk non-Yahudi. Terus perjanjian baru untuk orang siapa? Non-Yahudi. Pandai-pandaian. Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Paulus, aku diutus untuk non-Israel, non-Yehuda. Berarti perjanjian barunya itu bukan surah-surah Paulus. Pandai-pandaian.
Oke, pahami itu. Dan perjanjian baru Tuhan itu adalah Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel akan dimasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Bukan kepada Bani kampret, bukan. Bani Israel. Ya. Tuhan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Oke, bukan yang dimasukkan itu surah-surah Paulus, Filipi, Kaliki, Pepayan, dan Remaneng, bukan. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itu adalah apa? Hukum Taurat. Makanya perjanjian lama Tuhan itu ada tertulis di Keluaran 19. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu perjanjian lama. Perjanjian baru Keluaran 20. Ketika kemudian Musa menerima perjanjian di atas Gunung Sinai sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, itu perjanjian baru, hukum Taurat, dan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Kristen tidak ada pandai-pandaian. Kristen itu umatnya Paulus, pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Paulus 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus. Jadi kalau dikatakan Kristen pengikut Kristus, betul. Tapi Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Paulus Kristus. Kenapa dia Paulus Kristus? Karena dia disalibkan bersama dengan Yesus. Karena dia adalah Bapa. Ingat, Paulus mengaku Bapa. Bedakan antara Bapa Matika dengan Bapa tanpa huruf K. Bapa tanpa huruf K itu artinya Tuhan. Paulus di situ menyebut dirinya Bapa tanpa huruf K. Berarti dia adalah Tuhan. Akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Paham itu? Jadi Tuhannya orang Kristen itu Paulus. Anda menyembah Yesus, siapa yang ngajarin? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Ya Paulus. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan selamatkan. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, untuk disalibkan supaya dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba tunjukkan Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Salomo, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus saja kamu tanyakan ke saya. Ada enggak Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus, yang mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan? Ada dalilnya. Ini yang saya minta. Lari kemana-mana. Coba, mana Tuhannya Yesus mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, barang siapa yang percaya dia adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Mana. Itu cuma ajaran Tuhan kalian, Paulus. Coba Pak Dokter, cerdas sedikit lah. Oke, terima kasih Pak Juma. Saya baca Yeremia 31, 32, 33, 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka memegang tangan, waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Pak Juma, perjanjian pertama itu ditulis dalam 2 loh batu. Tetapi karena itu bercacat di Ibrani 8 ayat 7, maka dibikinlah perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka waktu di Gunung Sinai. Oke, ya, ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan,
Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Lalu setelah ditulis dalam hati dan dalam batin mereka, tetapi mayoritas orang Israel, orang Yahudi, yaitu orang ahli-ahli Taurat dan Farisi, dan orang-orang yang percaya kepada ajaran-ajaran orang-orang Farisi, dari mereka itu kerajaan sorga diambil, diberi kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Artinya yang menerima itu kan di Yohanes 17 ayat 8 murid-murid. Baru Yohanes 17 ayat 20 orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid. Lalu yang ditulis dalam hati, dalam akal budi dan dalam hati itu adalah orang-orang yang menerima. Tetapi kalau yang nggak menerima nggak ditulis. Lalu yang menerima itu adalah yang percaya kepada pemberitaan murid Yesus yang 11. Yang 11 itu termasuk Petrus. Petrus membaptis orang 3.000 orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Di Kisah Rasul 1 ayat 15, orang percaya itu tambah 120. Kisah Para Rasul 4 ayat 4, orang yang percaya itu tambah 5.000. Karena penganiayaan jemaat dari Yerusalem di Kisah Rasul 8 ayat 1, mereka melarikan diri dari Yerusalem ke Samaria dan Yudea. Dan di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, ada yang melarikan ke Yunani, ke Venesia, ke Siprus, dan ke kota Antioquia. Karena ketahuan ke kota Antioquia, maka jemaat dari Yerusalem mengutus Barnabas supaya menjumpai jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia. Tetapi Barnabas mengajak Saulus. Jadi jemaat yang melarikan dirilah untuk pertama kali disebut Kristen. Lalu karena kekristenan ini murtad, maka Wahyu 2, Wahyu 3 dikirimlah surat. Makanya Wahyu 1 ayat 11, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam sebuah kitab, kirimkanlah ke 7 jemaat. 7 jemaat itulah kekristenan, lembaga kekristenan. Tapi mereka tidak bertobat, tapi ada sedikit yang bertobat. Wahyu 6 ayat 6. Karena cuma sedikit yang bertobat, kerajaan Allah yang dari Kristen itu sudah diambil, diberikan kepada yang sedikit dari kekristenan yang masih setia. Di Wahyu 7 ayat 4, ayat 9, ayat 14, itulah kerajaan itu dipercaya. Jadi yang dapat masuk surga adalah 144.000 orang sebagai pemimpin dan raja, sebagai hakim dan sebagai gembala, dan jemaatnya adalah suatu kumpulan besar yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang telah keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Itu yang saya pahami. Silakan Pak Joma. Satu hal yang perlu Pak Dokter pahami. Paulus mengecam murid-murid Yesus. Jadi jangan Anda katakan mereka itu kerjasama. 2 Korintus 11 nomor 13 kata Paulus, murid-murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu. Oke? Pahami itu. 2 Korintus 11 nomor 13. Sudahnya mereka dianiaya oleh Paulus, difitnah lagi sebagai rasul palsu, utusan palsu. Saudara sebagai dokter mencoba untuk memelintir kitabnya orang Yahudi, kan memalukan. Yeremia 31 nomor 31, perjanjian Tuhan itu untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Kitab saudara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surat Petrus, Kisah Para Rasul, dan suratnya Paulus itu adalah surat yang ditulis oleh pengarangnya untuk non-Yahudi.
bukan untuk Israel, bukan untuk Yehuda. Berarti surat-suratnya mereka ini kitab kanon dan surat Paulus itu bukan perjanjian baru. Ya, bukan perjanjian baru. Dan Anda coba lihat di data nomor 34 yang Anda baca tadi. Dosa-dosa mereka kuhapuskan dan tidak akan kuingat-ingat lagi. Anda baca kan tadi? Apakah ketika Tuhan sudah mengatakan dosa-dosanya telah kuhapuskan dan tidak kuingat-ingat lagi, apa masih butuh penebusan? Masih butuh tumbal di atas tiang salib untuk nebus dosa? Dosa apa lagi? Anda kan sudah membaca, enggak ada lagi dosanya. Aku sudah melupakan dosanya. Aku telah menghapus dosa-dosa mereka. Lalu untuk apa lagi tumbal di atas tiang salib? Enggak perlu. Dan Anda baca Yeremia 36. Ketetapan-ketetapanku ini tidak akan beralih hanya untuk Bani Israel. Ketetapan perjanjian baru Tuhan hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Jangan Anda bawa-bawa wahyu menerangkan di Lukas, Markus. Tidak pakai itu. Itu karangan-karangan yang bukan firman Tuhan dan juga bukan tulisan para nabi. Ingat ya. Di dalam kitab saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian Bani Israel. Ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus sebelum bertaubat dia sudah nabi. Paham? Sekali lagi saya katakan, Paulus sebelum mengaku bertaubat dia itu sudah nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dia masuk dalam daftar nabi-nabi. Namanya siapa? Paulus? Namanya Saulus. Nabi palsu itu bernama Saulus, supaya dia bisa menyesatkan orang ngaku bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus. Paham? Belajar lagi. Jadi perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu adalah hukum Taurat yang kemudian dibantah oleh si nabi palsu itu yang Anda tuhankan, Paulus. Belajar lagi Pak Dokter. Memalukan kalau seorang dokter kayak begini. Ya, pertanyaan saya ini yang ketiga kalinya. Tunjukkan di dalam firman Tuhan milik orang Yahudi bahwa inilah anakku Yesus, sembahlah dia. Mana coba? Kalau tidak ada, berarti hanya Paulus satu-satunya Tuhannya orang Kristen yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana pengakuan Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus? Barang siapa yang percaya kepada anakku bahwa anakku itu adalah Tuhan, maka dia akan kuselamatkan. Mana? Gak ada. Ini untuk yang ketiga kalinya. Tolong tunjukkan datanya. Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Yesus? Mana? Kalau tidak ada berarti betul iblislah yang menjadi bapak saudara, yaitu Paulus. Silakan Anda bantah. Baik, 2 Korintus 11 ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini bukan ditujukan kepada ke-11 atau ke-12 murid Yesus, ya. Ini di Korintus. Jadi yang pergi ke Korintus kan hanya Paulus, ya. Ini konteksnya. Jadi Pak Juma jangan ditafsirkan dengan penafsiran sendiri bahwa itu khusus untuk 12 rasul. Kita TikTokan Pak, Pak Dokter. Tunjukkan siapa. Boleh. Oke, tunjukkan siapa yang pernah mengaku sebagai rasul-rasul Kristus. Baik, yang 11 itu mengaku dia rasul dan itu khusus untuk yang bersunat, dan Paulus mengaku untuk rasul yang tidak bersunat. Mana tunjukkan kepada saya rasul-rasul yang dituduh Yesus sebagai rasul palsu, ya Paulus, itu bukan yang ke-11 murid. Tunjukkan di mana ada rasul lain selain 12 muridnya. Jangan rasul itu ada 13, ini yang saya tahu Pak ya, Pak Juma yang saya tahu, yang saya jawab. Jadi rasul itu adalah apostel itu murid-murid Yesus yang 12 itu. Ya, memang satu meninggal diganti dengan Matias. Lalu Paulus itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 adalah alat pilihan bagiku. Itu kan sekarang perintah Yesus kepada. Saya kan mengatakan Paulus menuduh ke-12 muridnya, ke-11 muridnya ini sebagai rasul palsu.
Anda mengatakan Kita baca bukan murid. perikop ya. Silakan Anda baca, tamatkan. kita baca. Ya baca sampai 100 kali lipat pun Anda tidak akan menemukan itu. Saya baca. 2 Jangan Korintus 11 ayat 7. Jangan ngarang bebas ya. Jadi kan murid netizen yang akan dengar. Murid-murid Yesuslah yang dituduh oleh Paulus sebagai rasul palsu. Padahal dialah yang rasul palsu ya. Dialah nabi palsu itu. Baik. Oke, silakan. Jadi 2 Korintus saya baca. 2 Korintus 11 ayat 7 sampai ayat 13 ya. Apakah aku Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Pak Juma, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bukan kepada yang 12. Iya, di Korintus itu siapa di sana ada Rasul Yesus, Pak? Siapa yang mengaku Rasul Yesus di sana, Pak? Banyak orang memberitakan Injil dengan maksud baik atau tidak baik. Tetapi mereka itu kan dia kan dikatakan banyak, tapi kan tidak ditulis siapa. Siapa yang mengaku Rasul? Siapa yang mengaku Rasul? Kalau bukan murid Yesus. Murid Yesuslah yang dituduh oleh Paulus ini. Kenapa? Karena Paulus mau meninggikan dirinya. Itu satu. Bukan, Pak Juma. Di mana ayatnya bahwa itu murid Yesus? Pak, yang disebut dimana? Pak, yang disebut rasul itu murid Yesus, Pak. Oke? Maka yang disindir oleh Paulus di sini adalah murid Yesus. Tidak ada orang di luar dari murid Yesus itu yang kitab saudara. Makanya saya minta, mana rasul-rasul palsu itu? Siapa namanya? Biar gue jawab. Ya, silakan. Halo Bang Juma. Ya, silakan. Ini Abang Juma. Gue dari tadi dengar dari perkataan Bang Juma, gue ketawa sebenarnya. Serius, gue ketawa. Kenapa gue ketawa? Karena Bang Juma ini ngasih pertanyaan, tapi dijawab tetap salah. Sekarang gini, biar adil. Kalau pertanyaan saya itu dijawab tidak sesuai dengan pertanyaan, ya jelas salah lah. Sebentar. Kamu jangan banyak bicara. Saya tanya, mana orang-orang yang diklaim sebagai rasul selain murid Yesus? Silakan. Guys, sebentar. Mau 1000 kali pun kami jawab di sini. Saya butuh jawaban, Bung. Ini bukan gereja. Oke. Ini bukan gereja. Di gereja kau bisa nipu orang, di sini enggak. Sebentar, kasih saya ngomong 5 menit aja. Iya, saya minta Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau Paulus itu tidak memfitnah murid Yesus sebagai rasul palsu, lalu siapa yang dia fitnah sebagai rasul palsu? Silakan. Saya mengerti apa yang Bang Juma. Ya jawab kalau gitu, jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Karena saya tahu. Karena dari tadi yang dijawab oleh Pak Dokter ini, Bang Juma selalu mensalahkan. Kenapa? Karena saya tanya. Sudah 3 kali saya tanya. Tunjukkan data di mana Tuhannya Abraham mengatakan, inilah anakku, barang siapa yang menuhankan dia akan selamat. Mana? Tuhan Abraham, yaitu Allah. Ya, ingat ya, perjanjian lama Allah itu bukan Yesus, memang bukan Yesus. Tetapi setelah perjanjian baru, Yesus turun di dunia. Itu ajaran siapa? Kau dapat ilmu dari mana? Gini.
Kamu membantah ajaran Yesus itu. Aduh, bocor halus, kirain pintar. 5 menit aja Pak. Kasih saya bicara 5 menit. Ya tapi kalau bicaramu kayak dokter tadi itu apa gunanya? Oke, enggak kan. Habisin waktu. Enggak ada isinya. Kalau Bang Juma bisa jawab pertanyaan saya, oke lah. Saya Kenapa jadinya situ yang bertanya? Kan enggak gini. Kirain tadi mau menjawab. Enggak. Bang Juma ngasih pertanyaan ke kami dengan filosofi Bang Juma. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan. Apakah Bang Juma bisa jawab? Ya tanya aja dulu. Oke. Saya di sini menantang semua orang-orang yang di sini. Waduh, mulutmu besar kali sampai kuping. Anak bau. Tadi pertanyaan ada satu pun yang dijawab oleh dokter itu, cuman jualan obat. Pepesan kosong, habiskan waktu bikin sakit kuping. Tahu kamu? Gini Bang Juma. Jar dikenal Kristen, cuman Paulus lah. Cuman Paulus orang bisa apa ngomong apa ini bocah. Sebentar. Kamu sunat aja dulu, sunat belajar bicara dulu. Tadi saya tanya, tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi mengajarkan menuhankan Yesus, nggak ada. Tapi kalau kamu tanya, tunjukkan di mana ajaran Paulus menuhankan Yesus, ada. Sudah kutunjukkan datanya tadi. Kamu nggak malu? Ternyata menyembah Yesus itu adalah perintah Paulus, bukan perintah Tuhan. Kamu nggak malu? Gini ya, kalau Bang Juma itu jangan mengutip hanya dari kitab itu. Saya ulang lagi, kamu nggak malu menyembah anak orang? Ternyata hanya perintah nabi palsu. Kamu nggak malu? Dengar, saya aja belum bisa bicara. Bagaimana mau gimana ini? Gimana fairnya? Karena kamu itu cuman seperti pantat ayam goyang, asal bersuara, nggak ada poinnya. Pertanyaan saya, anak bau, kalau kamu hanya lepel ikan teri bawa pisau, jangan kau nantang orang yang sudah dan hitam, memalukan. Apa seperti ini hostnya? Aduh, memalukan. Yes, seperti ini Muslim. Betul. Ya. Berikan saya akan menanya. Kalau bisa Bang Juma jawab. Saya ngomong apa sih ini bocahnya? Pertanyaan saya, kamu tidak bisa bantu si dokter Bahlul tadi. Kamu cuma cuap-cuap. Saya tanya, di mana dalilnya Tuhannya Abraham mengajarkan menyembah anak Maria? Nggak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menyembah anak Maria? Paulus. Saya cuma ketawa aja Bang Juma karena kenapa kau ketawa? Karena kamu stres. Bang Juma nggak ada yang lucu pun. Kamu kalau waras harusnya kamu malu. Kalau kamu waras harusnya kamu malu. Ternyata selama ini saya menyembah manusia ternyata hanya perintah Paulus, bukan perintah Tuhannya Abraham. Ya karena lu sesat. Kok jadi saya yang sesat? Yang nyembah manusia kamu, kok jadi saya yang sesat? Bang Juma, kalau Anda mau memahami Yesus, Anda tidak akan apa? Saya kurang paham apa lagi dengan Yesus? Kurang paham apa saya? Hah? Makanya apa? Kasih saya pertanyaan, biar saya tanyakan sama Bang Juma. Saya tanya sekali lagi, sabar Bang Andi. Saya tanya, Tuhannya Abraham, Tuhan yang disembah oleh Yesus, tidak pernah mengajarkan manusia menyembah Yesus. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah Paulus. Sekarang pertanyaan saya, apakah kamu mampu menunjukkan data di dalam kitabnya orang Yahudi ada perintah menyembah manusia bernama Yesus? Jawab. Bang Juma, ini kan lucu sebenarnya. Kenapa? Bang Juma kalau mau menilai, katanya mau ditanya. Alkitab. Kamu kalau ada di sini, kusiram matamu air Indomie. Sayang kau jauh. Udah kau jawab, coba kau jawab. Jawab. Udah jawab. Sebentar. Udah jawab aja pertanyaan dari Bang Zuma. Ayo, Bunda Zuma jawab. Katanya kamu jawab. Nanti enggak. Pantasan aja tadi open kamera kerjamu cuma minum aja terus satu tong. Nah, apakah Bang Juma takut? Gini, saya akan bertanya. Serius? Katanya tadi mau menjawab. Katanya mau menjawab. Ini goblok sakit kamu ya? Wih, kamu sakit kamu? Sakit apaan? Katanya kamu mau menjawab. Lah jawab aja tadi pertanyaan Bunda Zuma. Ya jawab coba. Tidak akan terima serius. Iya sudah kau jawab. Gini lah, gue juga tantang kalian. Kalau kalian memang iya, lu jawab nanti kami jawab. Iya jawab aja. Percuma enggak kan? Percuma goblok kamu. Dari tadi kamu jawab. Katanya mau menjawab. Berarti takut serius.
Anda nuruni saya berarti Anda takut. Ya, jawab. Ayo jawab. Nanti kau tanya, ayo jawab. Cuma saya jawab. Percuma, jawabanmu percuma, kau putlu kau. Kalian gini ya, kalian itu cuma. Iya, kau jawab aja, Bung. Nanti kau pertanyaan kau dijawab. Jawab aja coba. Serius, percuma kan saya jawab. Kamu dasar botol kamu, botol pizza kau. Kalau Bang Juma bisa jawab, oke, fair. Ya lu jawab dulu ini. Lu jawab dulu tadi. Gimana? Lu jawab dulu, nanti itu baru dijawab. Ayo, lu jawab dulu pertanyaan Bunda Zuma, ayo. Kalian takut kan dengar pertanyaan saya kan takut. Aduh, bilang lah. anak Bilang dah. Kalian saya Udah mending turunin aja lah. Turunin aja lah, biar dia ke tempat sampah aja lah udahlah. Berarti kalah fair. Iya nggak apa-apa nggak. Kalah fair, nggak bisa menjawab, kalah fair. Kalian jawab pertanyaan saya, kalian nggak akan bisa jawab ini. Udah mending turunin aja lah. Turunin aja. Kali. Berarti kalah ya fair. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah, lu jawab tadi, ayo, jawab. Udah cukup. Karena kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya bersama dengan si doktrin tadi, maka saya katakan kamu menang. Yang waras yang mengalah ya. Itu aja. Bawa pulang tuh hadiah. Padahal sangat sederhana loh. Anda kan menuhankan Yesus. Ya mana perintah di kitab Yahudi itu menuhankan Yesus, jelas kok. Tinggal nunjukin aja udah gitu dong. Keselamatan itu dari Yahudi. Oke, mana kitabnya Yahudi yang mengajarkan menyembah Yesus? Gak ada. Artinya apa? ajaran Yahudi dan ajaranmu beda, kucluk. Coba ini ada Romi nih. Romi, selamat pagi. Itu tas di depan siapa punya? Selamat pagi bang. Aku Pagi, muslim Bang. gak? Oh, tas ambil dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarku Pak Romi? Baik. Baik, ya, makasih. Aku mau ikut menghajar kuculuk tadi rencana. Aku udah sering juga mengajar orang sama Bang Sidik ini kemarin. Oke. Ya udah turunin aja aku lagi bang. Nah ini si Teru ini nih, murid saya nih. Teru gimana Teru? Selamat pagi Teru. Halo Bang Ganteng. Wah mas, kembali lagi nih. Kalau Teru ini cakep ini menyemak ini. Ini Kristen jujur yang pernah saya temui di muka bumi. Woi. Iya. Gimana Teru? Lu mau bertanya apa lu mau ditanya? Mau ditanya kayaknya Bang, biar seru Bang. Ya. Tadi ini topiknya nih, menurut Dokter Adi sama yang tadi, keselamatan dari bangsa Yahudi. Pertanyaannya, mana perintahnya di kitab Yahudi menyembah anak Maria gitu loh, Tru? Tidak ada itu Bang. Tidak ada itu Bang. Jujur kan? Terus kenapa kalau keselamatan dari Yahudi nggak ada perintah dari Yahudi, kenapa disembah anak orang? Baik, saya jawab ya Pak ya, dengan simpel. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Udah itu saja intinya. Bukan Yahudinya, kitabnya. Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan karena memang Yesus bukan Tuhan. Yahudi nggak salah di situ. Yang jadi masalah tuh kalian. Kenapa kalian menyembah Yesus? Katanya keselamatan dari Yahudi. Nah, mana di dalam kitabnya Yahudi nyembah Yesus itu adalah keselamatan? Di kitab Yahudi tidak ada. Nggak ada. Berarti tidak ada keselamatan dari Yahudi menyembah Yesus, nggak ada. Nah, ajaran menyembah Yesus ini dari mana, Bang? Ajaran Yesus ini dari firman Allah. Ajaran menyembah Yesus, firman Allah. Kan firman Allahnya tadi nggak ada yang mengatakan sebelah Yesus. Kok firman Allah lagi yang dibawa-bawa? Kan firman Allah itu adalah pedoman. Kalau kita ngikutin hal-hal di luar firman itu salah. Yang kita tanya tadi, firman Allah di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengajarkan menyembah anak Maria itu mana? Di kitab Yahudi tidak ada. Nah, terus kenapa Anda mengatakan firman Allah barusan? Maksudnya di mana Anda dapat firman Allah itu? Firman Tuhan saya dapat ya sesuai lah dengan firman yang di nabi-nabi buat, nabi-nabi dapat wahyunya. Tadi katanya nggak ada, kok sekarang ada nabi-nabi di bawah-bawah? Ya ada nabi di Kristen Bapak.
Siapa nama nabinya Kristen? Ada lagunya kayak Nabi. Luga. Lu ngomong dong, Luga kan tadi setuju kita, Luga. Nabi Daud, Nabi Daniel, Nabi Musa. Ada Bang Handi. Oh, ini anak sudah disunat belum? Gak jujur dia Banyuma, tapi asik orangnya gitu loh. Tadi katanya tidak ada firman Tuhan, tidak ada di kitabnya Yahudi. Kok dia dibilang Nabi? Aduh, Banyuma di report, ganti. Aku report dia. Cici, bahagia sekali kau Banyuma di report terus. Kenapa sih? Enggak, ini saya baca chatnya. Apa itu? Ini yang bilang nyamar. Siapa nyamar? Enggak. Terus ini Kristen asli. Dari tadi sore aku diskusi dari pagi kita sampai malam ya. Betul Bang Ganteng. Tadi seru lagi. Seru. Saya cuman tadi ada sedikit urusan. Tapi terus ini orangnya jujur, tidak ada hujat-hujatan, dia asik kok gitu. Jadi apapun ya jawabannya ya itulah. Iya. Gitu. Jadi untuk saudara saya yang Muslim santai. Saya mengasihi Anda. Mantap. Tapi malam ini kau pakai baju hitam, kau mau ke rumah duka? Oh tidak, saya lagi dinas malam. Saya hanya tidak di rumah, tidak ada dinas. Saya bukan siapa-siapa. Tapi biasanya kalau hitam-hitam kayak gini mau ke rumah duka gitu. Sidik ketawa. Ya Banyuma balik lagi Banyuma. Tadi katanya nggak ada keselamatan. Dari kitabnya Yahudi tidak ada dikatakan menyembah Yesus. Kok sekarang ngaku ada dari Nabi Daud? Ya, jadi saya simpel aja ya Pak. Jadi intinya jika Bapak tidak percaya, saya hormati. Jika Bapak percaya, saya hormati juga. Jadi jawaban saya adalah orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Kristen. Dan kalau Bapak bertanya menurut agama Yahudi, nggak apa-apa buat lucu-lucu. Lucu situ ini lucu. Tadi kan Banyuma butuh hiburan nih. Jadi ini hiburan Banyuma. Iya. Sebenarnya membahas agama ini seru, santai aja, tidak perlu minta urat gitu ya. Aduh, parah. Iya. Bayangkan tadi ini si Teru ini ya Banyuma ya. Dia menghilangkan anak Maria di kuburan loh. Gimana? Dia menghilangkan anak Bunda Maria di kuburan. Iya. Kenapa bisa? Waktu disalib masih anaknya Maria. Waktu dikubur itu bukan lagi anak Maria. Kenapa? Setelah dia bangkit makan ikan goreng bukan lagi anak Maria. Jadi menurut Teru anaknya Maria hilang di kuburan gitu. Aduh. Maria lapor polisi nggak waktu itu? Ini makanya dia baju hitam, dia mau melapor. Anaknya orang hilang. Coba lu terangin terus. Coba lu terangin tadi kenapa bisa anak Maria itu hilang di kuburan, coba. Sesuai di firman dia bangkit ke surga. Sesuai di firman dia bangkit. Ya. Jadi setelah bangkit dia makan ikan goreng itu, disalibkan, ya. Dia meninggal dikubur, lalu 7 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Yang naik ke surga itu bukan anak Maria lagi tuh. Betul, karena dia sudah menjadi roh, bukan fisik. Jadi nanti kalau misalnya Maria mengadu di Tuhan, Tuhan mana anakku? Ya jawabnya hilang di kuburan. Kok bisa anaknya orang dihilangin? Iya nih, saya juga heran kenapa. Dia juga heran. Caranya itu terlalu keren. Saya kagum. Oh ngeprank. Saya tuh kagumnya. Kenapa kok caranya tuh selalu tidak masuk di akal saya. Oh ternyata dia tuh benar-benar menunjukkan kuasanya gitu. Oh jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu kuasa.
Betul. Bagaimana kalau salah satu di antara kita yang ada di Komal ini ternyata jelmaan Yesus? Bisa jadi nggak? Untuk hal apa nih Pak? Kalau untuk hal-hal yang menyenangkan mungkin bisa, tapi kalau untuk menyenangkan, kalau untuk ya mana tahu misalnya Bang Asidik ini ternyata adalah Yesus yang datang mengambil rupa manusia lain lagi selain dari anak Maria. Ya. Bisa nggak? Jika Tuhan berkenan, why not? Cici, why not? Iya. Ya jangan sampai Bang Sidik ini betulan jelmaan Yesus. Bang Sidik, ayo ngaku. Jadi ini menurut si Tru ini ya konsep ketuhanan Kristen itu tidak masuk akal. Jadi nggak ada yang masuk akal, tapi harus diimani gitu. Oh. Ya itu kan dia iyain. Jadi intinya ajaran Kristen itu tidak masuk akal ya? Ya, karena ajaran Kristen itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ada nggak Tuhan mau supaya manusia menyembah anak Maria? Menurut saya yang jelas Tuhan maunya kita menyembah Tuhan, bukan anak Maria. Oh, berarti tidak mengajarkan ini, tidak mengajarkan menyembah Yesus ya? Diajarkan. Mana dalilnya? mana diajarkan di mana? Tadi dikatakan mana di kitabnya Yahudi? Nggak ada katanya. Sekarang diajarkan. Kok lucu ya? Oh, saya aja tidak tahu kitab Yahudi, Pak. Pak Juman keren. Saya aja yang Kristen tidak tahu kitab Yahudi itu bentuknya kayak gimana. Ini Pak Juma, ini si Tru ini pendukung Bang Juma loh, serius dia ngomong tadi, dia salut sama Bang Juma gitu. Ya udah sahadat tadi dulu. Nggak bisa karena akalnya belum dipakai Bang Juma. Tunggu dulu. Saya Bang, saya akan masuk, tapi alasan saya bukanlah buat tidak. Saya akan masuk dengan jika hati saya. Bang Sidik berisi, Bang Sidik apa tuh? Bang Sidik nih lagi ini menyamar, dia berisik sekali. Akan masuk kalau ya jika saya mendapat ibaratnya kayak mujizat, hidayah begitu, bukan dengan diskusi yang seperti ini. Duh, bukannya kebenaran itu harus ditelaah dengan akal? Ya, tapi kebenaran itu adalah yang didapat langsung dari sumbernya, Pak. Bukan dari yang seperti yang kita bicarakan sekarang. Karena manusia itu, Pak, kodratnya memang berdosa. Tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita berdiskusi, saya berani jamin 80% dari yang kita diskusikan adalah salah, 20%-nya benar. Betul tidak? Setuju tidak? Iya. Jadi kalau tidak ada manusia yang sempurna, tapi salah bagaimana dengan Yesus, kemanusiaan Yesus? Salah juga dong. Baik, saya jelaskan. Yesus itu visi misinya di dunia ini bukan statusnya membuat diri dia Tuhan, tapi statusnya adalah anak yang diturunkan untuk menjadi tebusan dosa atas manusia. Kalau dia turun ke dunia ini sebagai Tuhan, dia akan menjadi hakim-hakim atas dosa kita. Maka hari itu juga kiamat. Tapi visi misi dia adalah menebus dosa. Dia rela terhina, dia rela berdosa hanya untuk apa? Ada nggak di kitabnya itu nebus dosa pakai manusia? Wah, saya belum pernah. Saya tidak tahu kitab Yahudi itu yang kayak gimana, Pak. Coba minta fotonya. Kitab Kejadian, Yeremia. Itu kitab Yahudi ya? Oh iya, itu kitabnya agama Yahudi yang diambil Kristen. Nah, ada nggak di data-data itu bahwa kebetulan teman saya ini Yahudi.
Jadi di Yahudi itu ya sesuai yang saya bilang, mereka dengan Kristen ini sudah berselisih paham sejak ratusan tahun. Dan perbedaannya itu soal ideologi, bukan politik. Betul. Antara Yahudi dan Kristen. Tapi kenapa bisa? Antara apa Yahudi penyebab? Apa akar permasalahannya kok pertentangan ideologi? Karena menurut mereka Yesus itu bukanlah Mesias. Mereka masih tetap menunggu sampai ada seseorang yang membuat bait Allah itu dibangun kembali, kerajaan itu dibangun kembali, itu baru yang mereka percayakan itu adalah Mesias. Nah, kalau Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Mesias, terus apa hubungannya Kristen menuhankan Yesus? Kan Mesias bukan Tuhan. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Kenapa jadi Tuhan di Kristen Mesias ini? Ya, itulah kenapa Yahudi sama Kristen tuh sudah beribu-ribu tahun berdebat, karena ya memang beda pendapat begitu, Pak. Jadi iya, maksudnya gini loh. Kalau Yahudi menganggap Yesus itu bukan Mesias, Kristen harusnya menganggap Yesus itu Mesias. Kenapa jadi menganggap Tuhan? Mesias itu kan bukan Tuhan. Simpel aja sih, Pak. Jika Kristen sesuai pendapatnya dengan Yahudi, mungkin sekarang tidak ada perdebatan soal Yahudi dan Kristen. Sesimpel itu aja sih. Jika mereka sependapat, mempunyai pendapat yang sama, tidak ada sampai sekarang detik ini tidak ada perdebatan seperti itu. Jadi karena berbeda, makanya sampai sekarang bahkan di video yang terbaru pun sejujurnya tidak kalau Bapak pernah lihat yang sampai diludahi, sampai dicaci maki, itu adalah kenyataannya bahwa tidak ada pendapat kita yang setuju. Nah, sekarang yang mana yang benar antara Yahudi dengan Kristen? Kalau karena saya Kristen, saya sudah jelas pasti membela itu benar. Nah, kalau Kristen benarnya di mana? Kalau menurut teman saya Yahudi benar. Itu iya, sekarang kalau Kristen yang benar, benarnya di mana? Benarnya ya di Yesus itu adalah Tuhan Mesias. Loh, kok jadi Tuhan? Mesias itu kan manusia yang diurapi, kenapa jadi Tuhan? Betul, karena Mesias itu adalah kata ibaratnya gelar lah dalam bahasa Yahudi itu. Mesias adalah gelar. Iya, dia Mesias. Dia Mesias, oke. Tapi kenapa dituhankan? Karena di Kristen percaya dia Tuhan. Ya, itu makanya kenapa dituhankan padahal dia cuma Mesias. Karena dia Tuhan, Bang. Saya mau jawab apa lagi? Ya, kok karena dia Tuhan? Gimana ceritanya karena dia Tuhan, sementara dia manusia? Halo. Ya, itulah hebatnya, Pak. Kagum saya. Yang hebat di sini sebenarnya bukan Yesus, kalian yang hebat. Karena mengakal-akali manusia jadi Tuhan. Ya. Yang hebat kalian, Kristen. Pak, karena melantik manusia menjadi Tuhan. Begitu. Jadi saya bisa menjawab sesimpel aja sih, tidak perlu panjang-panjang. Ya, itu kesimpulannya Kristen yang hebat karena menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan manusia anak Maria. Gitu, Bang. Bang Handi izin 10 menit, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi masih ada yang monitor, Bang Handi. Sidik. Siap. Ya, siap. 10 menit tuh, Dek. Boleh bertanya. Boleh bertanya. Ya. Gimana? Boleh bertanya. Ya. Boleh. Silakan. Cek. Tes. Oke. Tes. Ya. Boleh bertanya. Oke. Boleh. Aku mau bertanya. Kapan mulai sinetron Sahadatkan Orang Islam?
Kapan mulainya bang? Aku mau nonton. Kami OT nih bang, kepingin nonton. Ayo dong. Bagaimana? Kapan mulai sinetron Sahadatkan Islam? Sinetron. Islam masuk Islam. Oh, kamu pernah lihat gak Banu Bulu? Nah, itu sinetron. Oh, aku pernah nonton lah. Nah, itu Soalnya lucu, sinetron. Bang. Nah, sampai ditangkap kan itu sinetron. Pingin nonton bang. Nah, Kami itu OT sinetron. nonton, cuy. Itu sinetron. Ayo dong bang. Pengen nonton, bang. Dengarkan. Aku mau nonton. La ikraha Aku mau fiddin. nonton. Dengarkan ya. Ayo Tidak ada dong. paksaan untuk Sahadatkan memeluk Islam, cuy. Bung. Loh, tidak ada paksaan Ayo. untuk memeluk Islam, Dek. Ayo Tidak ada dong. paksaan. Islam Dengarkan. masuk Islam. Sahadatkan Islam. Dengarkan. Anda masuk Islam. Oh, turun kau. Anda masuk Islam, kalian masuk Islam. Allah itu tidak untung. Dan Anda tidak masuk Islam, Allah itu tidak rugi. Itu loh. Anda tidak masuk Islam, Allah tetap pencipta langit dan bumi. Anda tidak masuk Islam, sama Allah tetap pencipta langit dan bumi. Itu loh. Kembali kepada diri Anda sendiri. Tetapi ingat di dalam Al-Quran, janganlah engkau mati tidak dalam beragama Islam. Dan Yesus pun itu Muslim, tunduk dan patuh Yesus. Matius 26 nomor 39, dia sujud kepada pencipta langit dan bumi sama seperti Muslim, sampai wajahnya ke tanah, gitu loh. Dia berserah diri, Muslim tunduk dan patuh kepada pencipta langit dan bumi. Yesus seperti itu, berserah diri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu. Nah, datanglah ajaran sekte Paulus, Kristen. Apa yang diajarkan Yesus tak diikuti gitu loh. Terus mengaku bahwasanya mengikuti ajaran Yesus gitu. Udah saya jawab ya, kau jangan kejang. Kau kira kayak seperti Manu Bulu sampai ditangkap gitu loh. Sinetron nggak ada kami di sini. Mungkin Buat dia apa? kebanyakan nonton sinetron dia bang. Iya aneh. Terus, Yoi. bro, kamu happy nggak sih menjadi Kristen? Happy sekali. Hah? Happy. Happy-nya seperti apa? Happy. Ya, karena kalau abang tahu kan pasti tahu kan, Kristen diajarkan mengasihi. Saya happy karena bisa saling menghargai sesama makhluk hidup. Walaupun memang dalam diri kita kadang benci orang itu, kadang tidak terima, tapi kita dituntut untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni, begitu Bapak. Itu yang saya suka sih. Itu seandainya nggak ada Yesus, apakah ini nggak ada Yesus, nggak ada para nabi, oke lah, kita kosongkan semua itu. Apakah kita seperti binatang, tidak saling mengasihi, saling cakar-cakaran gitu? Ya mungkin, maybe. Bukannya, Mungkin, bukannya kodrat manusia itu mungkin kasih sayang. kasih itu begini sih Pak. Ya kita bisa lihat dari Adam dan Hawa saja sih. Enggak, bukan ke sana. Ada nggak macan yang memakan anaknya? Ada. Hah? Ada. Ada harimau makan anaknya? Ada. Segalak-galaknya harimau dia sayang kalau anaknya. Ada Pak, ada. Jujur, Bapak kan saya tahu saya orang yang jujur. Ada. Saya pernah lihat di dokumenter animal tuh. Nah itu saya tonton. Bahkan bukan hewan itu aja. Iya. Selama tidak ada yang mustahil di dunia ini Pak, karena dunia ini itu sudah penuh dengan dosa. Kalau Bapak tidak percaya hewan melakukan itu, Apakah manusia hewan makan manusia? udah cukup? Apakah hewan dimintai pertanggungjawaban tentang dosanya? Ya itu Allah alam sih Pak. Kalau hewan saya tidak mengerti bahasa binatang. Enggak, apakah hewan itu berdosa? Hewan, semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan itu baik. Dan yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Jadi hewan juga termasuk berdosa ya? Kalau menurut saya tidak sih. Ya iyalah. Hewan kan
bisa berakal dia. Tuh ya. Ya, tapi kalau menurut saya nih, tidak ada di firman Allah dibilang hewan itu adalah tempatnya dosa. Tapi di firman adalah dibilang manusia adalah orang yang berdosa. Iya, nggak ngomongin manusia. Jadi kalau ada orang tidak pakai akalnya dalam menentukan atau siapa Tuhannya, apakah mirip dengan hewan tuh? Bisa jadi. Bisa jadi. Baik. Nah kalau ada orang salah Tuhan, apakah kayak hewan akalnya tidak berfungsi? Bisa jadi. Bisa jadi. Menurut kamu, Tuhan yang kau sembah itu, menurut kamu nih, udah benar atau tidak? Benar. Jadi menurut kamu, Yesus ini, anaknya Maria, adalah Tuhan? Iya, menurut saya ya Pak. Iya. Iya. Itu berdasarkan akal atau berdasarkan tidak berakal? Pertama, yang pasti berdasarkan pengalaman hidup, pertemuan secara langsung, iman, membaca firman, barulah akal. Oke. Apa yang mendasari akalmu menuhankan Yesus? Sama nyambung dengan Bapak tadi bertanya, mengapa kamu happy menjadi Kristen? Karena akal gini, pendapat orang kan beda-beda ya Pak. Mungkin ada yang dia senang nama Kristen soal ini, tapi kalau untuk Gini saya, aja. masuk di akal saya adalah kasih itu, Pak. Kasih yang Enggak, bukan kasih ini. Masuk akal enggak sih? Yesus ini manusia adalah Tuhan. Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Masuk akal. Karena ini masuk akal, akalmu ini berfungsi berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi apa yang mustahil kalau Sang Pencipta bisa menjadi manusia? Oke. Betul. Oke, artinya Sang Pencipta ini pernah menjadi tidak pencipta, betul? Tidak menjadi pencipta dan menjadi manusia itu beda persepsi, Pak. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia pencipta? Oke, saya tekankan kembali ke di awal kalau Bapak tadi mendengar. Yesus itu manusia. Yesus itu dia datang bukan untuk menunjukkan. Bukan itu pertanyaannya. Terus. Iya. Waktu dia menjadi waktu dia menjadi manusia, kan Tuhanmu menjadi manusia nih, Maha Kuasa nih. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia masih status pencipta atau berhenti menjadi pencipta? Masih. Baik. Waktu dia menjadi manusia, apakah manusia ini masih Maha Kuasa atau tidak? Ya. Masih Maha Kuasa. Ya. Oke. Waktu menjadi manusia, Sang Pencipta ini ada posisinya di mana? Di bumi atau di surga? Untuk manusianya itu di bumi. Terus Sang Penciptanya di mana? Sang Penciptanya ya di surga. Berarti dia nggak menjadi manusia karena masih ada di surga. Nah, ketawa, kena. Masuk akal. Mati akalnya, ayo. Tidak, saya justru ketawa karena saya bisa menjawabnya. Coba diulang. Simpel, Pak. Coba. Jawabannya itu. Waktu menjadi manusia, mestinya Tuhan di surga nggak ada karena dia jadi manusia. Pertanyaannya, kenapa waktu menjadi manusia, kenapa Tuhanmu masih ada di surga? Gitu, coba. Baik, saya jawab ya Pak. Iya. Oke, jangan diputus ya. Enggak. Begini Pak, saya tekankan dengan jawaban saya yang pertama yang tadi Bapak tidak setuju. Yesus itu tidak datang sebagai mewujudkan Tuhan di bumi ini. Jika dia melakukan hal itu, hancur bumi ini Pak.
karena saking besar kuasanya, tapi dia datang ke bumi ini merendahkan diri, membuat dirinya terhina atas dosa-dosa. Bukan gitu jawabannya, bro. Topiknya gini loh tadi. Tuhan menjadi Ini, Pak, nyambung. Tuhan menjadi manusia. Jadi putus. Dengar dusta nih Bapak nih. Jadi lagian kepanjangan sih, bro. Tuhan menjadi manusia. Kan gitu ya? Iya. Oke. Dia menjadi manusia, jadi dia tuh meninggalkan segala apa ya ibaratnya ya. Intinya gini, simpelnya sih, dia tidak datang ke dunia ini menjadi hakim atas dosa, karena itu bukan itu pertanyaannya. Karena itu adalah haknya Tuhan. Tapi dia ini dengerin dulu. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaannya, setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih. Berarti Tuhan nggak menjadi manusia kalau masih ada Tuhan? Masih ada, Pak. Berarti dia nggak jadi manusia? Jadi manusia juga. Loh, kalau Tuhan menjadi manusia artinya sudah nggak ada Tuhan, jadi manusia dia. Ya menurut Bapak. Ya kenyataannya begitu. Kalau menurut yang di Sang Pencipta kan tidak ada yang mustahil. Betul tidak? Coba saya kasih dulu analogi ya. Ya. Terigu, tepung sudah menjadi, lu punya terigu 1 liter, oke? Ya. Lu adonan, dia udah jadi kue. Apakah masih ada terigumu 1 kilo, 1 liter, 1 kilo? Diam dulu, Salam. Masih. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Lu punya terigu 1 kilo. Oke. Masih warna putih. Lu beli telur, lu beli gula, lu aduk, tok. Terus lu matang jadi kue. Pertanyaannya, apakah lu masih punya terigu 1 kilo? Masih. Mana terigunya? Sudah jadi kue. Bahkan lebih dari 1 kilo masih ada di gudang. Itu terigu yang di luar yang 1 kilo. Iya, itu penggambaran yang tidak sesuai, Pak, jika dibandingkan dengan kuasa Sang Pencipta. Betul Nah, tidak? sekarang kita kembali. Tuhanmu berapa? 1. Ya, jelas. Oke. Nah, Tuhan yang 1 ini menjadi apa tadi? Menjadi apa? Menjadi manusia atau tadi? Ya. Oke. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi manusia, mestinya sudah nggak ada lagi Tuhan, bro. Ya, kalau menurut Bapak, saya tidak menyalahkan Terigu itu yang kau contohkan itu tadi, itu warnanya tetap saat itu, cuman kilonya beda, itu 1 kilo menurut Bapak. Tapi benar yang dibilang Bang, itu di gudang masih banyak. Pertanyaanmu sendiri bisa membuat kamu membingungkan dirimu, ini kurasa. Inilah orang-orang ini, kalau cuman 1 Tuhan, mestinya di gudang nggak ada lagi Tuhan. Itu tadi terigu yang bilang. Iya, artinya banyak Tuhan. Kalau begitu banyak stok Tuhan. Tuhan menjadi manusia, masih ada Tuhan lain. Kalau ambil masih ada di gudang. Itu konyol menurut saya kan. Kalau konyol lu nggak usah didengerin, gitu loh. Pertanyaan sekarang adalah, kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Itu Tuhan itu tetap satu dia, walaupun dibilangnya ini ini gimana sih? Katanya Tuhan menjadi manusia. Kalau sudah jadi manusia itu Tuhan, ya sudah nggak ada Tuhan. Jadi manusia dia. Itu dia menjelma sebagai manusia. Apalagi menjelma. Bukan dirinya ini saya Tuhan, biar yang manusia itu ya terlepas dari dosa, biar kau paham. Kenapa lari ke dosa? Terus saya nggak biasa ngomong sama orang yang nggak waras. Gini, dengerin dulu ya. Terus waktu Tuhan menjadi manusia, lu masih ngoceh, gue turunin ya. Belum dikasih waktu lu ngomong. Terus waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan? Terus lu ngopi dulu terus. Enggak, bukan ngopi. Oh iya. Berarti lu pinter, bisa bedain kopi sama teh. Masih lu sadar ini sebenarnya nih. Mestinya kamu juga harus bedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Karena kau bisa membedakan yang mana teh, yang mana kopi. Gitu loh. Apa bedanya Tuhan dan manusia? Terus.
Bedanya manusia adalah makhluk yang diciptakan, sedangkan Tuhan adalah sang penciptanya. Oke, baik. Apakah anaknya Maria manusia atau Tuhan? Ya, manusia. Manusia. Berarti anak Maria diciptakan. Ya, Yang ciptakan anak Maria siapa? sang pencipta. Berarti Yesus bukan Tuhan karena diciptakan, betul? Kalau menurut Bapak Handi mungkin iya. Bukan menurut saya, ya lu jangan manut aja. Ya masa Dengerin saya ya. mau tentang saya mau tentang ini pendapat Bapak yang tidak boleh lah. Ya menurut kamu bagaimana? Kan ini anaknya Maria manusia. Manusia menurut itu diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Kan gitu. Berarti Ya, betul. kalau Yesus diciptakan artinya Yesus bukan Tuhan. Betul apa betul? Menurut siapa nih Bapak bertanyanya? Menurut keluarga. Menurut kamu lah. Menurut saya ya. Oke. Berarti berarti Yesus bukan Tuhan diciptakan. Pintar lu sekarang lu. Belum jawab Beda sama Bahlu nih. Iya, coba. Ya, menurut saya Tuhan tetap Gimana? Tetap dia Tuhan Loh. Dengerin dulu ya. Anak ini masa saya Enggak, dengerin dulu. Manusia itu diciptakan enggak? Ya. Oke. Yesus itu manusia enggak? Ya. Anaknya Maria namanya Yesus manusia enggak? Anaknya Maria yang Yesus manusia ini diciptakan enggak? Yo. Oke. Apakah yang diciptakan ini bisa jadi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Artinya yang diciptakan ini bisa menjadi Tuhan gitu ya? Ya, bisa. Oke. Yang menciptakan Yesus siapa? Sang pencipta. Sang pencipta. Artinya yang mana yang Tuhan? Yesus atau sang pencipta? Kalau menurut saya dan firman yang saya baca dua-duanya. Oh, jadi Tuhannya 2. 3 malah. 3 malah. Mantap. Jadi 3 ya Tuhannya. 3. Terus yang Pak Sidik 3 dia, udah akui dia. Mantap. Itu Tritunggal. Ya, 3 kan Tuhannya. Iya, Tritunggal. Tritunggal. Tapi gini, sebelum masuk ke Tritunggalan, Anda tadi mengatakan bahwasannya bertemu dengan Yesus. Nah, foto-foto Yesus di Indonesia itu seperti apa? Yang ada foto-foto, yang seperti apa yang kau ketemu Yesus? Siapa yang bertanya? Saya yang bertanya kepada Anda. Anda tadi mengatakan bahwasannya bertemu Yesus langsung. Seperti apa Yesus itu? Bapak tadi. Ini Bapak Bible yang bertanya. Ya, saya Asidik, saya Santo, Pak. Jadi Anda bertemu Yesus yang ada di Indonesia seperti apa gitu loh. Sementara kalau orang Afrika yang bertemu Yesus beda lagi kan foto-fotonya kan gitu ya. Shalom. Baik. Boleh saya menciptakan? Kalau sebentar dulu lah, Pak. Lu diam dulu. Ini masih terus lagi belajar ini. Tadi saya bilang Tuhannya 2, dia malah tambahin 1 jadi 3 loh. Lu diam dulu. Lu diam dulu, Pak Sidik dulu sama si terunya. Lu diam dulu. Ngaco nanti kalau 2-1. Gitu loh. Santai dulu. Ya, bagaimana? Cukup MU aja, Bang. Bagaimana? Baik. Mau dengar pengalaman saya tidak? Takutnya bosan. Ya nggak apa-apa, singkat aja. Seperti apa yang kau ketemu Yesus? Padahal kalau di dalam gambar-gambar di sini beda ya. Kalau Yesus yang di Indonesia ini beda sama gambar-gambar yang di Afrika kayak gitu kan. Kalau yang di Afrika bertemu atau yang di Cina, Yesus itu cipit, mata sipit gitu ya. Nah kalau Indonesia nggak mata cipit kan gitu. Seperti apa yang anda temukan? Punya toko nggak dia? Bagaimana? Punya toko nggak dia? Ya itu sesuai gambar. Kalau anda ke Cina, gambar Yesus itu cipit gitu loh. Anda ke India, gambar Yesus itu kayak Krishna gitu loh. Seperti apa yang anda bertemu langsung dengan Yesus? Ke Cina ke Gelodok aja udah begitu. Ketawa sih. Yang bertemu langsung itu
apa yang saya alami itu bukan bertemu secara fisik ya Pak. Oh, katanya tadi langsung. Bertemu secara hadirat. Secara apa? Makanya mengapa hadirat? Bapak pernah tidak kayak ketika di dalam kesusahan terus tiba-tiba ada yang nolong, Bapak merasa? Enggak, maksudnya tadi Anda mengatakan bertemu langsung. Ya udah, kalau Anda nggak bertemu langsung berarti Anda nggak tahu seperti apa kan gitu ya. Berarti itu mungkin halusinasi gitu loh. Itu halusinasi Anda. Ya kan? Kalau orang Cina bertemu dengan orang Cina itu bertemu dengan Yesus di Cina ya matanya sipit. Nah, kalau orang Indonesia bertemu dengan Yesus di Indonesia ya beda lagi. Kan gitu. Orang Afrika pun begitu, beda lagi. Ya gitu ya. Di Afrika apa, Pak? Nah, kalau di Afrika coba Anda lihat foto-foto di Afrika Yesus. Rambut ikal pendek ya kan? Hitam, pekat. Nah, kalau di Indonesia kalau kita klik, wah. Putih, gondrong gitu ya. Rambut panjang. Nah, kalau menurut Paulus yang berambut panjang itu seorang laki-laki yang berambut panjang hina. Gitu loh. Jadi Anda bertemu dengan Yesus ini kalau di dalam foto-foto yang rambut panjang, Yesus ini hina menurut Paulus. Itu kan ada di data Anda, betul? Berarti si Paulus salah itu. Kalau Anda salah. kalau Anda mengatakan Paulus itu salah, ya sudah berarti surat-surat semua itu nggak benar. Berarti Yesus memang bukan Tuhan. Karena yang mentuhankan Yesus adalah Paulus, Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9, 1 Korintus 8 nomor 6. Ya, jadi yang mentuhankan Yesus ini adalah Paulus. Kalau Anda sudah mengatakan memang betul ya Paulus adalah salah, berarti surat-surat Paulus ya memang bohong semua itu. Kenapa? Paulus pembohong. Maaf kata saya katakan, karena di dalam perjalanannya dia ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dia mengatakan apa? Dia menganiaya Yesus. Di mana dia bertemu dengan Yesus dan menganiaya Yesus? Nggak pernah. Gitu loh. Oke. Mungkin Anda udah nggak bisa menjawab karena itu memang Anda sudah mengakui bahwasannya Paulus itu pembohong. Karena Paulus yang mengatakan sendiri, laki-laki yang berambut panjang adalah hina. Ya Yesus ini kan rambut panjang kan gitu. Saya aja tidak tahu Yesus rambutnya gondrong atau tidak, Bapak. Bagaimana? Saya sendiri aja tidak tahu Yesus itu gondrong atau Nah, terus terus yang di foto-foto ini bukan Yesus? Bukan. Oh, bukan. Berarti karang-karangan semua ya? Ya, dilukis ada yang berarti Anda tidak selamat. Karena di dalam Yohanes 6:40 melihat Yesus dulu, baru kalian Anda akan menuju ke hidup yang kekal. Yohanes 6:40. Iya. Harus melihat Yesus. Tapi itu di Yohanes ya, Pak. Dan ini dari Tuhannya langsung. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya, beriman namun tidak melihat aku. Ini bukan berarti kontradiksi. Langsung dari sumbernya. Iya sama, ini Yohanes 6:40 sumber juga ini kata Yesus. Ya. Sebab inilah kehendak Bapa. Yaitu bukan Yesus. Iya, tapi yang berkata-kata ini Yesus. Ini tulisan merah. Beda kalau Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 1 itu memang perkataan Yohanes. Kata Bapak Sidik tadi Yohanes yang berbicara. Iya, di dalam Yohanes 6 nomor 40 yang berkata ini Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak harus melihat Yesus, baru beroleh hidup yang kekal. Kan gitu? Ya. Ya, berarti kalian memang nggak selamat karena nggak pernah melihat Yesus, betul? Tapi ada di ayat tadi. Berarti kontradiksi. Ayat mana coba saya lihat? Data mana? Oh, yang saya sebutkan tadi. Oh, itu perkataan Yesus. Berarti Yesus berbohong. Bohongnya? Loh, kata Yesus, sebab inilah kehendak Bapa, pencipta langit dan bumi, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak melihat loh. Nah, sekarang kalian pernah melihat Yesus? Melihat baru kalian akan beroleh hidup yang kekal. Kalian pernah melihat Yesus? Nggak pernah ya saya rasa. Anda mengatakan di dalam foto tadi bukan Yesus. Ini kontradiksi semua ini kok saya lihat. Bukan. Oh? Bukan. Gimana? Bahkan yang di lukisan ini pun bukan. Bukan Yesus. Berarti kalian memang tak pernah melihat Yesus. Tak pernah melihat Yesus berarti tak memperoleh hidup yang kekal. Betul? Yohanes 6 nomor 40 dong. Kalau menurut Bapak. Loh, bukan menurut saya, ini menurut datamu. Ya. Yohanes 6 nomor 40 kok menurut saya? Di data saya ada disebutin yang saya bilang tadi, Pak. Bagaimana? Apa datamu? Datamu apa? Berbahagialah
Orang yang beriman percaya kepadaku namun tidak melihat aku. Namun tidak melihat, namun tidak melihat. Ya. Itu bagaimana? Loh, ini kata Yesus seperti ini juga kontradiksi. Jadi ini harus melihat. Kalau ini dengarkan ya. Antara dua ini yaitu supaya setiap orang yang melihat harus melihat ini. Kata kamu tadi di dalam datamu itu nggak tahu data mana, tidak melihat. Kamu juga antara Yesus yang berbohong atau kamu yang berbohong? saya tunjukin firman-Nya. Penjawaban dari Abang Spirit kali ini. Hargai dulu. Iya, coba data mana? Ini kan berbenturan, bukan data saya loh. Bisa mendengarkan jawaban juga. Nah, silakan data mana? Coba yang berbohong Anda ini atau Yesus ini? Itu loh. Ini kata Yesus harus melihat. Katanya kamu ya di dalam gambar bukan Yesus, ya berarti kalian gak selamat dong. Dan kalau kalian mengatakan itu Yesus, Paulus mengatakan yang berambut laki-laki yang berambut panjang seorang hina. Makanya kamu mengatakan oh Paulus berbohong. Lah kalau Paulus berbohong berarti surat-surat Paulus semua itu bohong dan memang Paulus pembohong. Kenapa? Dia mengatakan dia menganiaya Yesus. Satu, kedua, di mana pertobatan Saulus menjadi Paulus? Coba tunjukkan data. Itu. Mana di perbuatan apa yang dia buat sampai dia mengatakan pertobatan dia bertobat menjadi Saulus? Mana? Tunjukkan data. Gitu loh. Kami berbicara di sini data gitu loh. Sebenarnya kalian ini kelahi sama data kalian sendiri gitu loh. Nah, baik, nih bisa dibaca Bapak. Berapa? Yang ayat 29. Ya, Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka percaya. Bagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti ini Yesus berbohong. Yang mana? Ini kata Yesus, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Ya, melihat ini. Nah, sekarang begini, poinnya di sini dia mengatakan begini ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oke? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tapi di dalam Yohanes 6 nomor 40 apa? Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat dulu, baru beroleh hidup yang kekal. Yohanes berapa Bapak? Yohanes 6 nomor 40. Nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Baik, di sini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, silakan. Di sini ada kata-kata yaitu supaya setiap orang yang melihat. Berarti di sini supaya setiap orang yang melihat itu sudah terjadi atau belum? Iya, di sini mana? Kalian pernah melihat? Pernah melihat Yesus sekarang? Bukan itu. Loh, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ini Yesus. Iya. Jangan bawa. Kamu pernah melihat Yesus? Ini apa? Loh. Saya. Dia aja menghargai pertanyaan, malah jawaban dari dia kamu selalu ini. Dengarkan, kalau saya tarik di dalam Yohanes 20 nomor 9 juga gini. Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sekarang siapa pernah melihat? Kamu pernah melihat di sini Yesus? Sekarang gini, Bapak Sidik yang baru dia mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi di atas melihat. Kamu pernah melihat Yesus? Baik, Bapak Sidik. Bukan, ini data-data Anda, Bung, bukan data-data saya. Di ayat mana? Pasal mana yang tidak melihat tidak selamat? Ini Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat ya, beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau tidak melihat, tidak beroleh hidup yang kekal dong. Nah, itu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya? Sekarang saya tanya, Anda pernah melihat Yesus? Gini. Sebab inilah kehendak Bapa. Kehendak Bapa ya. Siapa Bapak di sini? Saya tanya dulu. Begini. Loh. Gini. Begini, Bapak. Begini. Dengarkan saya dulu. Oke? Kita main seru aja, oke? Tidak perlu pakai otot.
Baik. Di sini saya akan setuju dengan Bapak dengan bangga jika ditulis sebablah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat ya. Supaya aku membangkitkannya. Melihat. Lalu ditulis lagi tambahannya, dan orang yang tidak melihat akan masuk neraka. Itu baru saya percaya. Tapi di sini tidak ada tertulis, Bapak. Jadi kalau menurut Bapak Sidik yang tampan ini seperti itu, terima kasih atas firman. Inilah sebentar. Inilah kehendak Bapak. Siapa Bapak ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di mana Bapak ini mengatakan aku adalah Yesus? Maksudnya? Sebab inilah kehendak Bapak. Bapak ini siapa? Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapak ini siapa? Tuhan Yesus. Nah, Bapakku ini Tuhan Yesus. Di mana Allah Bapak mengatakan bahwasanya dia adalah Yesus? Tritunggal. Datanya mana? Oke. Oke, saya mau turun sebentar ini. Saya nggak dikasih kesempatan. Bang Zuma, Brunda izin, lanjut. Kok lari? Mana tadi? Lompat nih. Murid saya kemana? Merajuk kali ini. Hah? Oh, ini dia nih. Oh, yang tadi. Darto Helen. Lanjut, Brunda semua lanjut. Ini lucunya, Bang Jo, masih bisa diedukasi loh, serius. Gatal hidungnya. Ini lo berubah. Tanja. Karena Darto. Ingat Darto Helen nggak? Iya. Terus, nama aslimu siapa terus? Saya. Iya. Olip Dompe. Hah? Olip Dompe. Copet dompet. Lama Dukeleng. Siapa? Nah, jangan gitu Bang, itu marga Bang, hati-hati. Hati-hati. Apa dompet? Kalau teman abang orang Manado, Dayak. Oh, Manado. Kenapa-napa. Manado Bang. Bang. Jadi main-main ikan. Oke? Enggak Bang, enggak ada main-main. Maksudnya abang orang Dayak. Ya. Oh, salam hormat kami sama orang Dayak Bang. Iya, jadi jangan dimain-mainkan marga Bang. Enggak. Marga. Kan kita tadi. Yang mana yang marganya? Ya. Dompet marga. Apa dompet? Saya ingatkan lagi, jadi mainkan Bapak. Iya, tadi namanya siapa? Dompet. Olip Dompe. Oh, Dompe, nggak pakai P. Iya. Oke. Oke, lanjut. Ya udah kalau Coba terus, nanti bisa dilanjut sama Guru Najma. Coba mana tadi Allah Bapa mengatakan dia adalah Yesus? Coba. Tapi simpel aja ya, saya ini limitin. Saya jawab simpel, tidak percaya terima kasih, percaya terima kasih. Jawaban. Kayak jual obat cacing. Aduh. Bapak Juma ini orang mana, Pak? Orang Sulawesi. Sulawesi di mana, Bapak? Di Makassar. Oh. Makassar. Nah, gimana tuh? Supaya bisa lanjut. Nah, coba. Gimana datanya? By the way, ini bukannya jam sholat ya? Bagaimana tuh? Ini belum jam sholat ya, Bang? Belum, sedikit lagi jam 4:30. Kalau di Makassar, kalau di Takutnya lupa. Jakarta.
Soalnya di sini sudah jam 4:17. Karena true, tidak ada Allah Bapa itu mengatakan dia adalah Yesus, tidak ada. Karena mereka ini ada dua entitas yang berbeda. Yohanes 5 nomor 26 gitu. Tidak ada mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya Allah Bapa pun mengatakan aku adalah Yesus, tidak ada. Nah, Pak Sidik kerja di mana Pak Sidik? Profesi itu. Ya. Profesi. Iya betul. Udah Di rumah mungkin nggak ada. sakit. Iya rumah sakit. Saya bagian anestesi kalau yang udah sakit Patah parah. tulang. Ya. Yang patah hati. Nah, sama dia tuh formatnya. Iya, ngomong-ngomong ini saya habis diselingkuhin. Kenapa puyeng? Minum kombantrin lah. Salah dong. Masa pembantri? Jadi? Minum Mix. Mix ya. Kirain topi miring tadi. Gak main itu Pak saya. Oh, enggak main. Ya, selamat malam. Kita ada tamu selanjutnya nih. Ada Haryanto Nababa. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi. Wih, semangat kali ini Bapak. Ya semangat lah, orang sehat kan. Iya. Kalau orang sakit di rumah sakit. Iya. Betul. Tapi kalau macam dokter Asidik ini kan bukan orang sakit, tapi dia pegawai di sana. Ya mungkin karena udah tua. Jangan, tadi Bapak Handi bilang itu dia jelmaan Yesus tadi. Tapi makanya yang memanggil Yesus Tuhan itu kata Yesus, nyalah kau sekalian pembuat kejahatan, kata itu Yesus. Matius 7 kan. Pak Handi ini pembuat kejahatan ini Pak Handi ini. Loh, kau yang memanggil Yesus Tuhan toh? Siapa? Nah, ya true ya. Ya toh, yang menyembah yang mengatakan Yesus Tuhan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya, itulah kata Yesus. Itu. Iya no. Awakku ki percaya karo Yesus ki. Yesus itu Allah Bapa, nggak ada data. Pak Siti ki koyoke ini cocok. Cocok Pak Siti barangnya. Berapa garis? Berapa garis Pak Siti? Garis apa? Enggak jadi, canda. Garis katulistiwa nih. Garis keturunan. Host, maaf, ini topik kita pagi ini apa? Biar nggak salah sasaran. Itu di atas Pak, banyak kali punya 3 Tuhan itu temanya Pak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? 1 loh. Kok Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan 1. Tapi di live Pak Bang Juma ini banyak yang saya terima kasih banget. Saudara-saudara musuhnya sangat mengasihi saya. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya, makanya saya pertanyakan topik kita pagi ini apa. Kalau membahas agama, ya izin saya keluar. Saya nggak mau membanding-bandingkan antara agama A dengan yang lain. Soalnya ya kita ya satu, berbeda-beda tetap satu juga. Bineka Tunggal Ika kita harus junjung tinggi. Beban Bang Juma, Bang Handi, Bang Asidik, saya mau lanjut urusan lagi. Terima kasih waktunya Pak ya. Oke, true. Ya. Oke. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam.
Bang Haryanto, berarti kalau Bang Haryanto bilang tidak mau berdiskusi tentang agama, berarti Bang Haryanto salah room. Karena di sini kita berdiskusi antar agama Islam dan Kristen seperti itu. Jadi kalau Abang Haryanto ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau kalau mau kami yang menanyakan ke Abang seperti itu. Nanti Abang yang menjawab. Tapi kalau Abang tidak mau berdiskusi, ya kalau gitu saya turunkan. Terima kasih. Ya turunkan saya. Soalnya saya nggak mau membanding-bandingkan atau menjelek-jelekkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Iya, di sini kita tidak ada menjelekkan agama. Terima kasih Bang Haryanto, selamat pagi. Ya, sok, turunkan aja. Tidak mau membandingkan. Gak mau menjawab, nggak ada jawaban nih. Nama sama bolo ya, Roh. Ya udahlah. Di Makassar udah mau 4:30 ya? Iya. Iya, sedikit lagi. Karena menjelang subuh lah ya. Perlu istirahat. Ya kita tutup aja bahwa ya diskusi ini diskusi lintas agama, bukan diskusi monolog. Dinamika diskusi ada naik turun. Kalau ada hilap kata, ya kami di sini ya mohon maaf. Tidak ada unsur untuk menistakan, tidak ada unsur untuk menghinakan. Kami umat Islam sama menghormati perbedaan itu yang ada di negara kita. Tapi hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah memeluk Islam karena hanya Islam yang membawa Anda ke surga. Di dalam ajaran Islam seperti itu. Tapi kalau Anda tetap di sana ya silakan saja. Kami hanya menyampaikan. Kira begitu ya Majema? Iya, betul. Makasih semua, terima kasih. Sekali lagi maaf atas segala ilat. Wabillahi taufik wal hidayah. Kami tutup semua yang ada di YouTube termasuk Komal ini segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman API yang dibawa dan sahabat semua yang ada di channel Sukepi 15 dan channel-channel yang lain, Penonton Nanda dan juga di Selebes, terima kasih telah berkumpul di sini untuk menyimak diskusi-diskusi ringan kita meskipun tidak ada dari Kristen yang memberikan perlawanan yang berarti, namun saya harap ini bisa menjadi edukasi yang baik. Mohon maaf ketika ada ucapan atau perbuatan kami yang ada di sini itu tidak berkenan, dan terima kasih atas semua atensi, perhatiannya, doa-doanya yang baik. Ya, kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah dan kemudahan hidup bagi kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdi. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditanyain. Iya, sampai saya tidur sampai kebangun. Sekarang tanggung jawab Kak Sarahman. Tanggung jawab dengan itu ya, baca syahadat itu. Nah tuh kan, asyhadu. Asyhadu. Kami itu friendly, Bang Rahman. Kalau Bang Rahman itu nggak narasinya nggak aneh-aneh, friendly kami itu sebenarnya. Iya. Nggak ada kan dari tadi yang menghujat Kang Rahman kalau sekiranya Rahman juga sopan masuk sini. Itu loh adabnya saya Muslim. sopan. Iya. Tapi membuat saya bangun tidur Kak. Kenapa Man tadi? Iya karena lu ada kayaknya terpelintir menghujat gitu. Siapa yang menghujat? Kagak ada tadi. Nggak ada. Ya adalah. Tapi dari ada tadi katanya, masa Tuhan pipis gitu kan?
Kan lu ada cerita Musa tadi. Itu kan yang salah lu sendiri ngomong Tuhanmu jadi manusia. Kak Jadi Sarman, ditanyain apa? asyhadu. Hilanglah konsentrasi dia itu. Kak Sarman, Langsung down dia. asyhadu. Langsung nyesel dia sempat maki-maki. Ini ditanya Yohanes 1 ayat 1 aja lupa ini. Coba Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wah, ingat masih alhamdulillah. Mantap. Mantap Bang Coba Rahman. Yohanes setengah ayat setengah. Kak Coba Sarman, Bang. Yohanes 1 ayat 14. Bukan Yohanes Firman itu setengah menjadi ayat manusia. setengah. Bukan itu Yohanes setengah ayat setengah. kasih Kak berganti. Yang di tengah itu Yunem apa siapa namanya? Namanya Tukiyem. Nengnya siapa Mbak? Tukiem. Oh Tukiem. Men. Madura apa Surabaya? Aku Gresik. Gresik. Ibuku Madura, papaku orang Pakistan. Nah tuh. Oh, mantap. Tuh. Pantas ireng alisnya. Oh iya. Pantas pirang alisnya katanya. Emang pirang alisnya? Ireng hitam Oh ireng, maksudnya. gue yang salah. Oh, gue Nek aku Bandung. Aku pengen Bandung.